Bukan kita yang ngatur. Ini sebagai saudara kita mengingatkan. Kalian kan tidak mau kita dialog, kalian tidak mau kita diskusi. Udah selesai. Coba Islamnya itu. Coba lihat Islam. Ada mereka mendialog dengan Buddha Hindu? Nggak ada. Buddha Hindu percaya diri dengan kitab mereka, padahal mereka tidak ngaku sebagai anak-anak Buddha. Kalian sudah anak Tuhan. Andaikan ada level lebih tinggi dari itu, Anda ambil juga level itu. Yang buruknya dihilangkan. Yalah, banyak cerita. Kau kayak Maerot kau. Giliran pendek kau panjangkan, giliran panjang kau besar-besarkan. Ini kita berdiskusi dikarenakan Anda yang usil. La haula wala quwwata illa billah. Yang selalu berlaku Islam semua di Indonesia ini. Udah kau nangis, nangis aja dulu, nangis dulu. Saya minum kopi. Saya nggak suka yang suka ngancam-ngancam itu ya. Jangan sampai kalian ngancam aku yang datang ke rumahmu ketuk pintu. Cabut gigi kalian satu-satu pakai tang. Enak kali kalian bicara. Siapa yang ngancam Bang Juma? Nggak suka. Aku nggak suka kalau saudara. Kalau saudara-saudara saya itu diancam, saya nggak suka. Ngerti kalian? Kita ini diancam sejak 20 tahun yang lalu. Karena ancaman itulah kita masih tetap berada di sini. Jadi ancaman itu adalah santapan kita sehari-hari. Saya sampai didatangin. Wah, Bahlul cari mati. Cintai hidupmu itu yang beberapa hari lagi. Nggak usah cari-cari masalah dengan kami. Ini gara-gara itu Bang, gara-gara videoku yang viral itu aku bilang Tuhannya nete. Di situ lah. Memang itu fakta. Rubah itu Markus 11 nomor 27. Hilangkan itu kitabmu, Markus 11 nomor 27. Tidak bisa, tidak bisa selama kitab kalian masih menggunakan kata Allah. Selama itu juga kuping kalian akan mendidih oleh mulut Bang Suma. Paham? Kalau abang nggak setuju, iya siapa yang berwajib untuk membubarkan itu? Kalian yang berhak, kalian yang punya tugas, kalian pemerintah nenek Mukiper. Mana ada pemerintah yang menetapkan lembaga kitab Indonesia apa yang harus ada dalam isinya? Kenapa dibiarkan? Kau tuduh-tuduh Itu pemerintah. Kan itu. Kenapa harus bisa ada kitab itu? Kalau memang nggak setuju, Bang. Jadi kalau ada sesuatu yang mau mencuri, kamu mencuri gitu. Karena kamu dibubarkan ya harus dibubarkan lah. Bicara aja susah kamu. Udah, kamu minum Kenapa kopi dulu. Cuma abang? Yang bergaram. Itu aja pemerintah yang besar-besaran nggak ada bisa membubarkannya. Kenapa? Karena real. Jadi kesempatan itu Anda harus pahami. Kalau dialog itu terjadi, teman-teman muslim saya itu berbicara, jangan ditekan, jangan disuruh berhenti. Karena ternyata kalian sudah melegalkan itu. Yang besar-besar Bang dari abang, kenapa nggak bisa? Biarkan aja, aku sendiri. Kenapa? Itu mungkin mereka sibuk. Mungkin mereka sibuk, tapi tidak semuanya umat Islam itu bisa dinabobokkan oleh penyembah-penyembah Dewa Molok. Paham? Ngerti kalian? Kalau omongan abang itu diakui, udah bisa bubar itu. Banyak cerita. Kayak mana mau bubar? Namanya lembaga yang bisa membubarkan itu kalian. Kalian sudah tahu kesalahan kalian. Kenapa kalian tidak merubah kesalahan itu? Kalian mengaku sebagai anak-anak Elohim katanya, tapi bohong. Kenapa kalian tidak merubah kesalahan itu? Sekarang saya tanya. Sekarang percaya enggak? Saya tanya samamu. Kamu percaya bahwa Allah itu Tuhan? Kita abang percaya. Saya tanya dulu. Kamu percaya Allah itu Tuhan? Yang penting saya percaya kitab saya. Nenek Mukiper, itulah kau penyesatnya. Mulutmu ku tanya dulu samamu. Kok maksa bang? Ku tanya samamu dulu. Kamu percaya bahwa Allah itu Tuhan? Yang penting kitab saya percayai. Yang penting itu nggak penting. Yang penting sekarang jawab. Kamu percaya Allah itu Tuhan? Kok abang maksa? Karena kata Allah ada di dalam kitabmu. Itu. Kalau abang beragama nggak boleh maksa bang. Jawaban orang yang maksa kitabnya supaya ada kata Allah itu siapa? Kucluk. Kalian yang maksa. Kalian tidak mengakui Allah itu Tuhan, tapi kalian maksa menyimpan kata Allah dalam kitab kalian. Apa tujuannya? Apa tujuannya kira-kira? Agar orang Kristen paham bahwa Allah itu adalah Tuhan, atau agar umat Islam awam itu bisa ditipu? Jawab kamu dengan jujur.
Jawab. Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Apakah kata Allah itu diambil, disimpan di Bible agar orang Kristen percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka, atau kata Allah itu digunakan di Bible untuk menipu Islam-Islam awam? Papa jawab. Jadi kitab kami itu palsu Jadi gitu. jujur. Ya palsu lah. Emang ada kata Allah dalam original teksnya? Tunggu bang, biar ku rekam bang. Coba Ya, abang silakan. bilang Palsu. Kitab kami itu palsu. bisa abang lapor kan? Lapor lah. Kan Enak abang kali bilang kau. palsu, kan bisa abang lapor. Kalau memang Ngapain saya laporkan kitab kau? pengen membubarkan Enak kali itu kitabmu. berarti kan nggak real kata-kata abang itu nggak di. Sekarang Yesus itu menggunakan bahasa apa? Bunyinya, Bang. Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel yang menggunakan bahasa Aramaik, dia berbicara apa ketika menyampaikan firman? Pakai bahasa Indonesia rupanya. Ada kata Allah dia sebutkan. Ada kata Allah dia sebutkan. Ada. Jangan banyak lari-larinya bang. Jangan banyak lari-larinya. Saya tanya samamu, kamu percaya Allah itu Tuhan? Kok kamu Nggak percaya. nanya-nanya kayak gitu Nggak. bang? Sekarang Kamu percaya Yesus itu Tuhan? Abang bilang kita kami itu Kutanya, palsu. kutanya samamu, kamu percaya? Bang. Kutanya samamu, kamu percaya Yesus itu Tuhan? Jangan menghina dong bang. Saya tidak menghina. Kamu percaya Yesus itu Tuhan? Abang bilang barusan kita kami itu Saya palsu. Loh, memang palsu. Jangan gitu. Memang palsu. Karena itu bahasa Indonesia. Yang asli itu bahasa Yunani, kucluk. Abang rupanya bahasa Arab, jadi nggak terjemahkan lagi bang, bahasa Indonesia. Terjemahannya ya terjemahan bahasa Indonesia. Itu bukan Al-Quran Ya terjemahan ampun, itu. palsu berarti palsu. Ya, kalau kamu mengatakan terjemahan itu Al-Quran ya palsu, kucluk. Enak kali kau ngomong. Kalau diterjemahkan berarti palsu. Ya. Kamu di mana sih ya? Otakmu di mana? Al-Quran terjemahan Baru ini saya temukan dengarkan. orang menerjemahkan itu katanya palsu. Dengarkan Bang kucluk. Juma. Kucluk, dengarkan, Ini sekolah dengarkan. di mana ya? Dengarkan kucluk, dengarkan. Kalau ada umat dengarkan, kalau ada umat Islam yang mengatakan bahwa terjemahan Al-Quran itu adalah Al-Quran. 29 orang siapa yang menerjemahkan itu namanya palsu ya. Ini Bang Juma yang ngajarin aku ya, enggak aku ya. Dasar Menghibur diri. kucluk. Ya Sekarang sebenarnya kalau yang orang ya. palsu, Alkitab Udah palsu. semua orang yang Sekarang saya Mana gitu. sekarang saya tanya dulu. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya dulu sama Sekarang kita yang saudara-saudara. tanya Bang Zuma dulu. Apakah- tinggal tanya Bang Zuma saja. terus- Tunggu. Apakah kalian itu percaya Yesus itu Tuhan? Percaya. Percaya. Apakah kalian percaya Allah itu Tuhan? Allah yang mana dulu? Ya Allah yang mana dulu? Allah yang mana dulu? Itulah kalian. Dulu, karena beda Kami antara Allah bukan Allah. begini. Oh itu apa sih? Ini Bang Zuma. Inilah kelicikan Beda, kalian. Kelicikan kalian itu Udah ini di jelas sini. tulisannya Allah di Kamu situ, yang licik. Bang. Kenapa ada kata Allah? Kenapa ada kata Allah dalam kitabmu? Coba dengar keledai. Keledai Zuma. Jangan coba dengar. jangan bicara keledai. Saya bukan pencuri keledai. Paham? Bang, Paham? sama ayo, enggak? keledai Allah Zuma, sama dengar Allah, dulu Bang. ya. Sembahanmu Onta itu yang sudah, onta. pencuri keledai. Paham? Onta. Abang dulu. Kincing onta ini. Artikan dulu Allah Hati-hati, sama hati-hati, Allah, hati-hati. Bang. Bicara Sama pakai nggak itu? ilmu di sini. Bicara pakai ilmu. Tanya. Iya. Dari mana? Di mana? Yang tidak punya ilmu. Dari mana Ini kata ngomongnya- Allah? Oke. Dari mana kata Allah dalam kitab kamu itu? Siapa yang gunakan kata Allah duluan? Orang Kristen atau orang Islam? Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Tidak. Kita Saya bicara tanya dari mana Kamu kata harus tahu Allah? sejarah dulu. Iya, Nggak kita ada sejarah, Allah kita sekarang. gali sejarah, Nggak ada kita gali Allah. sejarah. Kita gali sejarah. Sejarah, Dari kita- mana? Nggak ada Allah Dari sama mana kami, Bang. lembaga kitabmu mengambil kata Allah? Dari mana? Enggak ada Allah sama kami. Sakit kan? Hanya bisa begini. Hanya bisa begini. Bang Zuma dengar. Bang Zuma dengar. Tadi bicara terus sekali gitu. Coba dengar dulu. Bisa dengar? Dilaporin. Sudah Orang kalau Kristen yang diskusi duluan menggunakan kata Allah. nggak bagus juga. Bro. Oten, Sudah dilarang 7 saling abad kita mendahului, gunakan itu. Oten. Jangan saling mendahului, Oten. Iya. Saya wakilkan Bang Zuma. Apa-apa? Kata Coba Allah biarkan. itu Apa digunakan pertanyaan oleh orang teman-teman? Kristen di Arab sana. Kok jangan Setelah 7 bawa abad Arab. Pergilah baru kau ke Arab, Islam kau ke itu. Arab. Ya kamu kan sering minum kincing onta, jadi saya bilang Arab. supaya Bawa kalian Arab, tahu. bawa Arab. Pergilah kau ke Arab sana.
Bagaimana? Mana Bang Tuh Zuma? kan narasimu kan mulai menghujat. Udah Coba lari, kan? bagus. Coba jangan Bang Juma gak pernah lari ya. kayak gitu. Orang kayak kau pula lari. Siapa yang Bang Juma kau bilang lari, Naikkan, orang naikkan. kayak kau gak berilmu dihadapin apa pula lari. Mas selagi kau Naikkan. meluangkan anak orang, tak ada ilmu kau. Naikkan. Ya, Kalau ini dengan siapa ini? Yang blokir permanen ini apa? Perempuan kan laki-laki nih? Teman-teman yang dibawa tolong di polo-polo ya akun saya yang ini ya. Kalau di surga itu ada bidadari. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan apa ya? pesundal. Pesundal itu Pak. Kalau perempuan pesundal. Terlalu tinggi Ya, materi kalau perempuan tidak ada bidadari. terlalu pasti dia colmek tinggi. itu. Terlalu tinggi, materimu terlalu tinggi. Saya tanya dulu, dari mana kalian mendapatkan kata Allah? Tidak usah tanya. Sekarang kita yang balik tanya. Kenapa dari tadi tinggal tanya? Dari mana Kenapa kalian kita mendapatkan kata Allah? Dari mana? Jawab dulu itu, jawab dulu. Saya sekarang balik tanya lagi. Jawab dulu. Sekarang saya balik Jawab. tanya. Jawab. Saya balik tanya Bagus dulu. berbicara, Saya- Bang. Jawab saya- dulu. Saya jawab Jawab dengan pertanyaan juga. dulu. Iya. Loh, kok ya, kok baik, menjawab dengan pertanyaan? Saya- Kamu ditanya dari mana saya kata jawab Allah? Kita sedang membahas Saya mau tanya, orang-orang siapa yang Kristen menggunakan- yang Nah. kepanasan itu melarang kami lagi untuk berdebat membahas-bahas tentang agama. Siap, Maka saya siap. kemudian Saya bertanya jawab. kepada dari Saya mana jawab, Anda baik. mengambil kata Allah? Silakan. Onta diam dulu. Saya jawab dulu ya, Onta. Iya, silakan Guguk, silakan. Ya. Kita ini kan orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Alkitab kami diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di mana bahasa Indonesianya Jadi, Allah? harus diterjemahkan semua bahasa. Diam dulu. Allah Onta, itu saya belum bukan selesai bahasa bicara, Indonesia. Mulai panas dia. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Saya tidak panas. Di situ yang kebakaran jenggot. Dasar penipu. Allah itu bukan bahasa Indonesia, Dasar- kuculuk. La kencing haula onta. wala. Kamu menuduh kami minum kencing Kamu kan onta. mungkin Tapi sering tiap hari minum kau kencing makan onta, babi, seperti tiap hari itu. kau makan babi. Tiap hari kau makan Enak anjing. sekali. Nah, itu dia. Anjing yang paling enak. Kami malu untuk itu. Tapi kamu mengatakan enak. Kami malu. Yahudi, Islam itu malu. Disebut sebagai pemakan babi. Mak, Bang Juma aja yang malu, tapi di sini Iya. banyak Islam makan babi, Bang. Nah, itulah kalian. Ya, itulah Islam, kalian. Bang. Selalu memberikan informasi Islam makan babi katanya. Ya, Dasar. ya ampun. Ampun apa? Iya, Abang nggak ngakui kan orang itu kan nggak peduli orang itu. Nggak peduli orang itu. Apa kau? Sejak Oh, kapan itu? Sejak kapan itu? Memang Itu orang Islam Yesus itu mengusir setan masuk ke dalam diri babi. Kalian makan babi. Iya, iblisnya Abang masuk bilang ke ya. dalam. Sejak kapan? Makanya Islam kalian nggak jadi mau, dewa nggak molok. mau, Abang bilang kan. Nggak Makanya semua kalian itu orang jadi dewa itu, molok, Bang. penyembah dewa molok ya kayak gitulah. minum Abang kencing yang- onta jadi ngomongnya itu Semua seperti Islam nggak mau. onta. Onta sering dihina-hina, diminum kencingnya. Sementara dia perintahnya Lihat apa? orangnya, Bang. Kalau nggak semua Bagaimana kencing Islam onta nggak rasanya mau. enak ya? Bang Cuma, kencing onta rasanya enak. ya. Bos, kalau tidak punya otak, Gak usah Bukan otak, naik Pak. kalau nggak ada ilmu gak usah. Kamu juga tidak punya otak. Diam. Itu Bang Sumar tadi bicara itu ngomong kita tidak bisa ngomong. Dia saja mau ngomong kah? Goblok. ya, karena memang di tempatnya. Sabar dulu Pak, sabar. Emosi Syarat dia. orang Kasih pertanyaan berbicara- kita mau jawab sudah dipotong. Goblok. Ya, syarat Minoritas aja kalian begini. Gimana kalau kalian jadi mayoritas di Indonesia ya? Kita bilang itu bebal, orang-orang bebal. Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin anak-anak kami sudah nggak bisa lagi Masya jalan ke Allah. masjid untuk sholat. Subhanallah. Kalau kalian sudah mayoritas. Haleluya. Karena kalian itu sebenarnya pemakan orang. Tapi Allah. begini, Kamu karena banyak minum kencing onta, Begini, jadi kandang- ngomongnya kandang- Nggak ada onta di sini. Banyak Nggak ada onta di Indonesia, nggak ada. Kalian kan pergi umroh kan minum bro. Merokan coba. hibur diri. Kasih biar orang, kasih kesempatan orang menghibur diri. Jangan dipotong. Bro, tunjukkan ini ya karakter kekristenanmu di sini itu bagus. Kami salut dengan cara bro itu ya, like ya. Lanjut like dengan caramu itu menghujat-hujat orang gitu ya.
Bagus sekali. Ini Anda. dari tadi Bang Suma dia menghujat kalian semua diam. Anda luar biasa, bro. Anda luar biasa dengan kata-kata Anda Iya, menunjukkan Bang Juma. Anda Saya mau sebenarnya jawab Kristen pertanyaan. sejati. Mau jawab pertanyaan Bang Ya, Suma. Kristen sejati Tapi ini dia kawan-kawan ngomongnya yang di bawah seperti yang kita keledai itu, saksikan keledai ini. liar itu. Lanjut Bang Juma. Biarkan dia menangis dulu. Biar menangis dulu Bang dia. Suma itu kan tidak tahu etika atau Perasaan etika tuanya yang curi keledai berbicara. kok nuduh-nuduh Bang Juma. Sabar dulu. Curinya di mana? Kasih tunjuk ayatnya. Ya, Orang ya, curi ya. itu mengambil Ini- sesuatu tanpa permintaan, tanpa izin gitu. Kan goblok sih. Allahu Akbar. Jangan menafsirkan sendiri dengan sesuai kehendak kalian. Itu Allah, bukan hak kalian. itu fakta. Yesus ngambil keledai orang tanpa minta. Minta baca ayatnya. Mana tunjukkan. Tugasmu menunjukkan Tuhan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Dalil apa? Tidak perlu Tuhan dalil itu. Yesus Tidak perlu meminta. dalil. Ma- Baca orang kecil baca tidak tahu. Allahu Akbar. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Tunjuk kamu yang tunjuk di situ. Dalil Lah, itu tidak perlu kamu dalil. yang mengatakan Yesus Ada tidak jelas-jelas ya, mencuri keledai. Nah, mana buktinya dia minta? Mana Mana? kata pencuri di situ? Ya, mengambil Coba barang kamu orang sebut tanpa kata izin. pencuri. Sebutkan. Mengambil barang orang tanpa izin itu apa namanya? Baca kalau ada kata pencuri. Saya tanya, Baca. mengambil keledai orang Baca tanpa dulu. izin Ayo. itu apa namanya? Mencuri. Baca. Terus ada kata pencuri ya. Yesus mencuri gitu. Allahu Akbar. Oh, jadi orang itu tidak mencuri karena tidak ada kata mencuri di situ, baca, meskipun dia ngambil bilang. barangnya orang. Kata pencuri. Inilah oten di Indonesia itu paling makin hari makin panas ke Bang Zuma, karena Bang Zuma kasih data, mereka hanya bisa cuap-cuap. Bang Zuma, Kasih kenapa tidak bisa baca? Kasih Baca dulu. data. Baca ayat Di dulu, situ sama tidak dengan ada siut sama kata siang. mencuri. Di situ tidak ada kata mencuri. Jadi bukan mencuri. Ye, ngambil barang Mana, orang baca tanpa ayatnya dulu. seizin yang empunya itu maling Baca namanya. dulu keledai. Abang memang Islam Bang Juma. Udah sudah Abang rupanya. Masya Allah. Ayo kencing unta baca dulu. Kemana? Bang Juma cuma Islam aja itu Bang. Kemana-mana Tapi nggak perginya. sunat itu. Iya, Juma ini nggak ada isinya Juma ini, nggak ada isinya Juma ini. Kemana-mana Iya. perginya. Iya Islam tapi nggak sunat. Kalau nggak ada isinya, nggak mungkin Kristen se-Indonesia laporkan Bang Suma. Parah. Nama saya menumpuk dilaporin, tapi nggak bisa membuktikan kesalahan. Iya. Karena apa yang Bang Bang Suma Juma itu sampaikan bukan- semuanya Bang, kebenaran. kenapa nggak Allahu bisa Akbar, ditahan, Bang? takbir. Abang nggak Islam Bang. Semakin Tapi kamu laporkan karena saya, Abang semakin Islam. kupermalukan kalian. Karena Paham? nggak disunat. Lanjutkan Bang Suma. Kamu pikir kalau sudah borgol saya mulutku bisa diam? Enggak. Bang Juma. Semakin kupermalukan kalian. Permalukan sebenarnya. Sebenarnya Ya, mempermalukan yang kalian banyak itu yang mana, adalah Bang? kitab kalian sendiri yang mempermalukan kalian Ya itu, santai bukan aja Bang Zuma. bos, nggak usah Gitu. nangis. Santai aja, santai aja, santai aja. Nggak usah nangis. Allahu Akbar, Masya Allah. Menangis jangan Gimana, nangis, gimana? santai, jangan Luar nangis, jangan nangis. biasa. Yang nangis siapa yang dari tadi mendapatkan tuannya curi keledai tidak kembali? Perasaan jemaahnya penyembah pencuri keledai ini yang nangis. Allahu Akbar, Masya Allah. Abang tafsir sendiri. Bukan tafsir sendiri. Allah, wajah nggak jelas, ada di Cobalah mana, kamu tunjukkan jawab. satu di mana Allah Cobalah berada. kamu jawab. Cobalah kamu jawab. Orang yang mengambil barang orang tanpa seizin itu apa namanya? Mencuri. Nah, pencuri. Ya, kayak mana Allah kalian berada nggak itu? jelas di mana Iya Allah. siapa yang mencuri saya Maksudnya jelas itu kayak mana jelas? Dia harus datang ditampar, diludahi, dipantek gitu maksudnya, biar jelas. Hah? Itu yang kamu maksud Mana jelas, ayatnya, curi keledai. Bos? Oh, Mana Tuhan ayatnya? kita mencuri keledai, baru dibilang jelas gitu. Hah? Dasar anak-anak molok. Kayak ginilah cara berpikirnya. Abang cuma tafsir sendiri itu Bang. Tafsir sendiri. Mana ada itu, Tafsir Bang? sendiri pula. Aduh, saudara-saudaraku inilah. Abang aja yang bilang Makanya kayak gitu, makanya kita bicara kita itu cukup di poinnya saja. Kenapa dialog Islam Kristen itu ada? Karena Kristen mencuri kata Allah dari Al-Qur'an. Itu aja sebenarnya. Apa bos? Itu Cuma aja berarti- sebenarnya. Kalau Berarti- kalian melembutkan hati, Bisa ngomong ya gitu, melembutkan gimana hati, kalian melakukan pertemuan akbar, pertemuan besar seluruh gereja Indonesia Allah, untuk Allah, menghapuskan Allah, nama Allah itu di Bible. Selesai kita. Ngapain kita urusin agama molok? Nggak perlu kita urusin anak-anak molok ini, ngapain? Berarti Ngapain kita urus Kata-kata anak-anak Allah molok itu- ini?
Cuma Ngapain? Islam yang bisa menggunakan ya bang. Ngapain anak-anak molok ini kita urusin ngapain? Iya jawab dulu Gak bang. ada urusan kita Islam dengan yang bisa kalian. menggunakan kata Allah bang. Ya jelas karena itu Tuhannya umat Islam. La haula wala Tuhan yang quwata mana illa bang? billah. Allah abang kan lain sama kami. Justru Jadi, karena lain sama kenapa apa? kalian gunakan kata itu kalau lain tuyul. Lain tapi karena enggak Lain tapi terserah karena enggak kami. itu kalau kamu Kami mengatakan nggak mau sama terserah sama kalian, kalau Bang. kalian Janganlah mengatakan dulu. terserah kami berarti kami juga terserah mau berdialog mau bahas apapun terserah kami. Iya, jangan Karena- bahas pihak kami kalau memang karena berbeda. kalian yang mencoba karena kalian yang mulai kalian yang mulai Enggak. Abang kan selalu mensamakan Kak. sederhana Enggak boleh Se- lah. sederhana loh itu Sederhana, Kak. kalian Ah, tinggal udah. menghilangkan kata Alkitab kata Allah kata Nabi kata Rasul ampun. kata syafaat Orang nggak kata sama, kenapa harus mujizat dihilangkan? kata iman justru karena tidak sama makanya hilangkan justru karena tidak sama Ini kamu lah. harus kembali ke jati dirimu kenapa ke Islamisaman kalian Bang. kenapa Bang Juma, dengar dulu aku Bang. Paling belakang latih Abang udah dibilang nggak sama. Bang. Kenapa harus dihilangkan? Lah, Aduh, cuma justru karena tidak sama maka kamu harus menggunakan pakaianmu sendiri. Kamu jangan seruduk masuk ke rumah orang. Habis itu kamu ngambil Orang nggak barang-barang. sama. Kamu masuk ke rumahnya orang ngambil barang-barang orang. Habis itu kamu mengaku ini punyamu. Apa ini namanya? Bahlul. Orang nggak sama. Orang nggak sama. Kalau sudah nggak sama, Dari mana kenapa barang kau sama-samakan? Dulu kamu juga. Kalau Dulu, sudah Bang. nggak sama, kenapa kau Dengar sama-samakan? dulu. Yuk, Dengar Pak dulu. Kopla. Ada barang kenapa? abang hilang. Kunci. Berarti ada kunci orang tapi nggak kunci abang itu. Nenekmu Kamu bilang kiper. Jelas-jelas kamu ambil di rumah saya kok. Jelas-jelas habis di rumah saya. Dari mana abang tahu? Terus dari mana kata Allah kamu ambil? Iya. Kalau nggak sama Nenekmu kiper. Mulut Kalau mulutmu nggak bisa menjawab, coba suruh pantatmu bicara. enggak sama enggak itu. Aku bilangnya. Kalau abang bilang sama, berarti abang nyamain. Itulah kalian open. Anak-anak molok itu Enggak. gitu, ditanya Abang yang baik-baik pun bilang jawabannya. menyamakan Islam sama Kristen, Bang. Justru karena saya dulu, tidak Bang. mau sama, saya nasihati kalian, tolong kembalikan istilah-istilah Kristen ke agama kalian. Abang itu Allah, kami Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Ini yang bicara siapa duluan, siapa belakangan. Saya kasih kamu analogi ya, saya kasih kamu analogi ya, saya kasih kamu analogi. Jangan sombong Bang. Ada 5 bersaudara. Ada 5 bersaudara. Anak pertama disebutlah Kristen. Anak terakhir disebutlah Islam. Islam ini memiliki kaidah. Kaidahnya itu jelas. Ada yang disembah bernama Allah. Itu Islam. Kristen sebelum Islam datang, sembahannya bukan Allah. Sembahannya adalah Yahweh, Theos, Elohim, Kurios. Itu sembahannya Kristen. Begitu Islam datang sebagai anak bungsu, dia ngambil juga kata Allah. Habis itu dia mengatakan, saya kan anak pertama, kau kan anak kedua, kau kan anak bungsu. Nenekmu kiper, pelermu bengkok. Prediksi kamu. Orang punya gara-gara karena hanya duluan Kristen daripada Islam. Lantas apa yang ada di Islam kalian punya hak begitu? Semua yang ada di Islam itu kalian punya hak karena kalian anak pertama gitu. Dasar bahlul kalian. Makanya tinggalkan ajaran yang membuat kalian itu pikun. Allahmu ada di mana? Dari mana? Yesusmu ada di mana? Yesusmu ada di mana? Tunjukkan Tuhan itu Allah itu bukan makhluk. Tuhan itu tidak bisa ditunjukkan di mana. Tuhan itu nggak bisa ditunjukkan di mana karena dia bukan makhluk yang bisa ditunjuk. Berarti nggak ada dong. Otakmu ada nggak? Otakmu, akalmu ada nggak? Akalmu ada nggak? Aduh kamu. Dong, berarti. Akalmu ada nggak? Saya tanya. Aduh. Aduh bang. Inilah kalian anak-anak molok. Saya tanya akalmu ada nggak? Kamu tunjukkan akalmu bisa? Bisa kau tunjukkan akalmu? Nenekmu kiper. Tanya-tanya Tuhan, akalmu aja kau tidak bisa tunjukkan di mana, kau tanya pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan, tidak
ada yang pernah melihat Tuhan yang mengutus dia. Suaranya tidak bisa didengarkan. Kau datang pula cari, mana Allah itu? Makanya tinggalkan ajaran agama yang mengajarkan kamu itu Tuhannya bisa jadi manusia. Sempurna, kenapa harus di Tuhanmu bisa jadi orang. hadis-hadis? Tuhanmu bisa bersilsilah. Tuhanmu bisa ini bisa itu. Jangan kayak gitu. Habis itu kau kembalikan ke kami. Tuhanmu mana? Emang kau pikir Tuhan itu Pak RT? Dasar. Kalau dulu andaikan kamu itu sama seperti orang Majusi, kamu itu mana Tuhan yang lahir itu mana dicari, ditemukanlah bayinya Yesus. Sujudlah mereka menyembah. Itulah kalian itu sama seperti orang Majus, sujud menyembah kepada manusia. Mana Tuhan? Kalau orang andaikan kamu ditanya pada masa Yesus masih ada di atas tiang salib, ditanya, bos, mana Tuhanmu? Itu di atas. Mana? Itu di tiang. Ngapain dia? Di pantai. Kamu mau kayak gitu? Pada saat Yesus masih ada di salib, kamu ditanya, mana Tuhanmu, bro? Itu di atas. Gak boleh menghina, Bang. Kok menghina? Itu fakta. Itu fakta. Tuhanmu di atas tiang. Makanya ku tanya, mana Tuhanmu, bos? Itu di atas tiang. Lagi ngapain dia di situ? Entah. Itu kan yang kalian mau? Yang kayak yang kamu maksud Tuhan? Semislihi syai'. Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa didengarkan. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tapi Tuhan itu ada. Layaknya otak kau, akal kamu, akal itu ada, tapi nggak bisa dilihat. Cuma nenekmu kiper. Ya itu versi Yesus. Coba tunjukkan kepada saya. Wujud Tuhan yang disembah Yesus, yang dia katakan Yesus Bapa di surga itu wujudnya kayak apa? Coba jawab. Bertanduk 7 bermata 7 itu wujudnya. Coba kalian jujur. Tempat Yesus menyembah di dalam Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal. Aku tanya sama kalian. Wujud sembahan Yesus itu seperti apa? Jawab. Jawab. Mingkem kan kalian? Mingkem berjuta bahasa. Mingkem. Tuhannya Yesus dalam Yohanes 4:22 Yesus mengatakan, aku menyembah apa yang aku kenal. Pertanyaan saya, coba kamu tunjukkan wujud sembahan Yesus itu seperti apa? Aku kasih kisi-kisi Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh roh Theos, bertanduk 7 bermata 7. Itu wujudnya Tuhan kau. Itu. Ajaran abang lah, Itu, abang ajarin. Nah, nangis kan nangis. Ajaran abang lah yang ajarin. Karena ajaran Kenapa kami Islam? pagan. Kenapa Tuhan orang kami abang bertanduk terus 7 bermata 7. Janganlah kalian bahas agama kami. Kan sudah kubilang tadi, kalau Anda mau menghentikan Bang Suma, peluru timah tepat di kepala. Jadi Oke? abang kenal. Kedua, hilangkan abang kata, kemana? dengarkan, hilangkan kata Allah di dalam kitab kalian yang mengatakan Kristen Abang kenal adalah Allah abang anak gimana Allah. caranya? Abang kenal Allah abang. Udah. Sampaikan salamku kepada orang-orang Kristen yang hebat Bible. Enggak. Sampaikan Bang Gini, Suma Bang. masih hidup. Dia Biar kami menunggu tahu, kamu Bang. Biar kami untuk tahu. berdialog. Biar kami Paham? tahu. Allah abang kenal Allah abang gimana? Dengan cara kayak mana? Alam semesta ini, dengarkan. Punya jatuh tempo Dengarkan. itu kedebut. Jangan seperti itu. Iya. Yalah, bukumu gimana? Bukumu dari mana? Bukumu dari mana? Ditulis dalam penjara. Efesus, Filipi, ditulis dalam penjara. Itu nabi apa dalam penjara nerima wahyu? Kurobek juga mulut kau sampai kuping nanti kalau bahas-bahas kitab. Dari enggak, aku enggak marah. Memang aku kayak gini. Sekarang saya tanya. Dengarkan. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu sampai dia menulis 14 buku untuk membodoh-bodohi kalian? Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Jawab saya sekarang. Aku nggak pernah dijawab. Dari mana Paulus? Dari mana Paulus mendapatkan ilmu sampai dia ngarang buku sampai 14 buku dan Justru inti dia hari menulis buku dia katakan. Bang, jawab dulu Dengarkan. pertanyaan itu, Bang. Dengarkan. 14 buku dia karang, dari mana itu ilmunya? Jawab saya. Dari mana dia dapat ilmu itu? Dari Robert Tanduk 7 bermata 7 itu. Ilmu nenek. Ya ilmunya 14 buku yang dikarang itu dari mana ilmunya? Kutanya sekarang kamu.
Itu kan cerita itu para rasul itu. Saya tanya cerita Paulus itu dapat dari mana? Kalau cerita itu dari awal lah dulu bang. Ya udahlah. Kalian saudara-saudara saya belum pantas untuk berdialog dengan Bang Suma. Kamu panggilkan pendeta kalian yang paham Bible, suruh ke sini. Suruh ke sini. Oke, suruh ke sini ya. Kayak gitulah ya. Oke. Selesai kita ya, teman-teman, teman Kristen. Dari mana bang? Jadi Allah bang itu ajanya. Alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Betul apa betul? Betul atau betul? Selamat pagi Bang Juma. Iya, pagi. Bukti Ya, adanya siap sama pencipta saya. langit dan bumi ini adanya. Iya. Kawan-kawan Ingat, biar ingat. saya yang jawab. Kawan-kawan biar saya yang jawab. Ini Bang Juma ini. Iya, silakan. Ini kayak kalau masih nggak sama saya Bang ya. Assalamualaikum Ini warahmatullahi sains, wabarakatuh. sains Shalom tapi nggak untuk semua. tamat SD. Nah, Ini orang Jadi, sains tapi nggak tamat SD. 1 tambah 1 Jadi tambah gini. 1 sama dengan 1 katanya. Dengari dulu. Sain apa itu? Sain molok. Dengari dulu. Kan Bang Jum suka ngomong gitu kan, dengari dulu. Jadi Ya, Bang sains. Juma yang saya sayangi dalam bidang sains. Jadi begini Bang. Abang Jangan itu kau ngaku nggak sains. boleh Nanti kau mengatakan- kayak kemarin lagi. Nanti kayak kemarin lagi kau ngaku-ngaku sains tapi nggak ada Dengari sedikit dulu, pun sains yang keluar dari mulutmu. Dengari dulu. Dengari dulu. Ya, dengar. Saya jelasin. Saya dengar. Biar kawan-kawan juga paham. Ya, saya dengar. Iya. Dengari dulu. Saya dengar, Nanti saya ada dengar. saatnya ngomong, Bang. Iya. Jadi, Iya, begini, saya dengar, Bang. saya dengar. Kalau kita tilik sejarah, Muhammad itu punya ayah namanya Abdullah. Kalau saya tidak salah ya. Ya, Abdullah itu kalau kita Betul. artikan adalah hamba Allah. hamba Allah. Yes. Iya. Berarti dari ayahnya Muhammad sebelum Islam ada semenjak di atasnya atau di bapaknya Muhammad. Ya Allah itu memang Tuhan Nah, dari sejak sementara- awal. Tidak ada itu Yesus. Jadi Makanya begini, orang-orang Quraisy sudah mengenal Allah. Dengar dulu. Lucu. Gimana? Dengar Apa yang dulu, harus saya dengar? Bang Ya. Juma yang followersnya Iya. banyak. Iya. Jadi gini, Apa? istilah Allah itu nggak boleh abang katakan itu milik Islam. Loh, Itu itu Tuhannya umat Islam. Itu Tuhannya umat Islam. Apakah itu Tuhan? Dengar dulu. Laban yang sains error kutanya samamu. Apakah Allah itu adalah Tuhanmu? Ngomong cuma dia Hah? tuh, nenek. Dengar dulu. Kan kalau saya menjelaskan cuma 4 atau 5 kata kan nggak nampak itu intisarinya. Saya ini khusus gabung biar abang nggak. Tapi kalau kamu baru berkata merasa satu benar kata, saya udah tahu terus. poinnya. Dengar dulu. Iya, jadi Islam itu hadir ketika dibawa oleh Muhammad yang di Islam disebut sebagai nabi. Nah, berarti salah. Kenapa? Karena Abdullah itu sudah duluan dipakai oleh ayahnya Muhammad sebelum Islam itu ada. Berarti sudah ada kata Allah Terus? atau Allah sebelum Islam itu ada. Jadi segala sesuatu yang terus? sebelum Islam itu ada jangan diklaim miliknya sendiri. Terus? Gitu. Terus? Muhammad itu belum terus? lahir. Ada lagi? Sudah ada kata Allah. Ada lagi? Gitu. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Jadi, Ada lagi? bilang, Ada orang lagi? orang pencuri saya. Gimana kamu tuduh kami mencuri? Ada Kata lagi? Allah itu sudah ada sebelum Islam itu hadir. Ada lagi? Buktinya apa? Ada lagi? Nama ayah Muhammad itu Abdullah. Ada lagi? Itu kan kalau Ada orang di lagi? luar Islam disebut Ada kafir, lagi? kan? Ada lagi? Tapi ayah Muhammad itu Ada lagi? kafir. Ada lagi? Nah, gitu. Ada lagi. Nah, sekarang pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya. Apa? Nah, sebelum Tuh kan? Ya. Tidak ada berhentinya kau sains error. Kutanya samamu, apa hubungannya Abdullah dengan nama Allah di dalam agama Kristen? Jawab. Meong. apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ya, maka kenapa Sama ada Allah? masalahnya. Kenapa ada kata Allah di dalam kitab kamu? Kenapa?
Coba Allah orang sains, itu coba dalam- orang sains kau Ya. bicara sesuai dengan tataran ilmu kamu. Dalam kurung error. Lanjut. Apa? Coba. Dari mana Iya, kata Allah dalam iya, Bible? error. Oh, dari kata Abdullah. Iya. Dari kata error. Abdullah. Iya, error. Laban sains error 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Coba kamu Jadi tuturkan begini. sekarang di sini. Tuturkan di depan teman-temanmu. Kau kan merasa sains. Tuturkan. Dari mana kata Allah dalam Bible? Dari kata Abdullah. Allahu Akbar, inilah Kristen. Tak ada Makanya cerdas-cerdasnya kalau sekolah, kalian Bang itu. Jum, kalau Jawab sekolah itu aja. jangan sampai gerbang. Jawab aja, Kita jawab. tadi cerita Dari asal mana? muasal kata Dari Allah. mana? Kan Oke, Abang menuduh saya paham. Allah itu Paham. miliknya Saya Islam. paham. Sekarang dari mana Islam kamu ambil itu kata hari Allah? Waktu ada Sekarang. Muhammad. Sementara Oke, saya oke, Muhammad sekarang itu kamu sudah jawab. memakai nama Sekarang Allah. kamu jawab dari Berarti mana? kamu Sekarang ngarang, kamu ngarang. jawab. Abang bilang itu Sains. mencuri. Semenjak belum ada Sains. pun itu Sains. Allah, Bang. Sains. Juma. Dari mana Abang bisa? Sain ece. Kau jelaskan ke saya. Dari mana kata Allah kamu ambil? Apa mabuk agama? Dari mana kamu ambil kata Allah? Dari mana kamu ambil kata Allah? Jawab. Dengarkan biar Ya, saya jawab. jelasin. Oke. Oke, Saya silakan. jelasin ya. Ya, Harusnya silakan. Islam itu tidak tersinggung ketika umat Kristen memakai kata Allah. Pertama, saya tunjukkan buktinya bahwa Allah itu versi kamu dan versi kita itu beda. Yang pertama, dalam Apa Quran alasanmu surat- mengatakan dengar dulu. versi Kalau beda? di- kapan saya Tunjukkan bisa dulu kasih Allah itu apa penjelasan? menurut. Dengarkan. Saya tidak bisa mendengarkan pembodohan ala gereja di sini. Paham? Kamu jawab dulu dari mana kata Allah di dalam kitabmu itu muncul. Kasih saya Ilmu yang tidak ngomong, Bang berlaku bagi saya. Jum. Gimana Kasih sih? saya ngomong. Omonganmu Kasih. sampah, tidak rasional. Jawab dari mana kata itu Allah. kan, Silakan. Semua orang yang Omonganmu menilai ya. busuk. Nah, Silakan. dengar. Silakan kamu tunjukkan datamu dari mana kata Allah itu ada dalam Bible. Silakan. Dengarkan. Kalau itu kan menunjukkan ada ketersinggungan. Kenapa kamu mencuri? Ya, perhatikan. Oh iya pasti. Harusnya tidak ada Pasti dong. irisan. Loh, Nah, supaya kamu kamu yang mencuri. supaya Orang sebelum Muhammad ada, sebelum Muhammad supaya ada kata kamu Allah. tidak disebut Aduh, pencuri, kamu data, tunjukkan. mati kutu, Supaya mati data, kamu tidak mati dikatakan kutu, mencuri, mati data. kamu tunjukkan datamu bahwa lembaga kitab Indonesia mengambil kata Allah itu dari kata Abdullah. Tunjukkan dulu, buktikan dulu. Oke, Nah, silakan. saya juga tanya, dari mana Al-Quran itu mengambil kata Allah? Dari Al-Qur'an. Loh, Al-Quran itu ada semenjak Apa? zaman Muhammad. Apa? Padahal Allah sudah Apa? ada ketika ayahnya Muhammad sudah lahir. Dasarnya jelas, Al-Quran menyebut kata Allah. Apa dasarnya? Sejarah, dengarkan. Allah menyatakan, Allah menyatakan dirinya dengan nama Allah di dalam Al-Quran. Selesai. Iya. Nah, sekarang dari mana kata Allah dalam kitabmu? Aduh. Dari mana kata Allah dalam Oke. kitabmu? Nah, Kamu tidak menjawab kata saya Allah sudah dalam menjawab. itu siapa yang Ala membuat? lillahi Siapa yang dinul membuat? khalis walladzina attakhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illallah sulfa innallaha yahkumu bainakum. Jelas Allah menyatakan diri Allah innani Allah kepada baginda. Selesai. Sekarang kamu tunjukkan Tuhanmu menyatakan diri kepada pengarang kitabmu dengan sebutan Allah. Jantung. Jawab sekarang. Oke, makanya saya jelasin ya. Kata Allah ini menurut sejarah itu sudah ada. Jangan sejarah. Sudah. Kitabmu. Dari mana ambil kata Allah? Jangan kau bahas sejarah. Kalau kau bahas sejarah, kamu sama halnya mengatakan lembaga kitab Indonesia mengambil kata Allah dari orang Quraisy bernama Abdullah. Mau kayak gitu? Mau kayak gitu? Mau? Kamu masih punya malu kan? Kamu orang sains kan? Coba kamu tunjukkan Nah, terus harga masalahnya diri apa? pendidikanmu. Nah. Dari mana kata Oke. Allah kamu ambil dalam kitabmu? Jantung. Pegang jantungmu baik-baik. Lanjut. Oke, ginjal, pegang ginjalmu baik-baik. Dengarkan. Kata Allah itu dalam Kristen menyatakan ke Tuhan, bukan menyinggung
Allahnya orang Islam. Dari mana? Dari mana Tuhan? Dengar dulu, Hei, dengar dulu. saya Dengar tidak dulu, butuh. dengar dulu, dengar Saya dulu, tidak dengar dulu, butuh dengar dulu, jualan dengar dulu, asumsi. dengar dulu, Saya dengar butuh dulu, data. dengar dulu, dengar Saya dulu, butuh dengar data. dulu, Kata Allah itu diambil. Dari mana kata Allah itu? Dari mana kata Allah? Dari mana? Orang yang tidak Dari mana? Dari mana? personal orang. Dari mana? Kau pegang jantungmu sekarang. Kau pegang jantung kau. Kau pegang jantungmu. Pukul sendiri jantungmu supaya dia berdenyut. Jangan baik-baik. Satu-satu lah ngomong ya. sampai berhenti berdetak. Saya katakan samamu, Allah itu muncul di dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan dirinya, Innani anallah la ilaha illa ana. Allah sendiri yang menyatakan namanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai Quran. Tolong data, kalau memang Allah itu berhak kamu gunakan, tentu kata Allah itu muncul di dalam kitabmu sejak kitabmu itu dituliskan pertama kali. Saya tanya Silahkan. Bang Jum, saya tanya abang, kenapa bisa muncul kata Allah pada nama ayah dari Muhammad? Di situ sudah memakai kata Abdullah. Saya jawab. Pengabdi Allah. Saya jawab. Oke, silakan. Saya jawab. Silakan ngarang, Oke. silakan ngarang. Karena Ya. dengarkan, karena Iya, dengarkan, karena dengarkan. Saya dengarkan karanganmu. Karena keturunan Nabi Ismail itu sudah mengenal kata Allah dari sejak menyatakan diri. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulanna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka orang-orang jahiliyah ini? Niscaya mereka orang-orang Quraisy ini menjawab Allah. Ini belum ada Islam. Dia mengatakan Oke, Allah. berarti- Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Justru Jadi bukti. Mana dengarkan, bukti kamu? dengarkan, Gimana lu dengarkan, kamu? dengarkan. Bukti Tunggu, aja. tunggu. Saya belum selesai. Saya belum Oke, selesai. gimana? Nanti giliran Ayo, kamu. ayo, Nanti giliran kamu. Oke, baik. Jadi, Silakan. jadi Ismail dan keturunannya itu mengenal nama pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Kemudian Allah menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Selesai. Al-Quran memiliki data akurat. Sekarang giliran kamu. Dari mana kitabmu? Dari mana kitabmu mendapatkan nama Allah? Itu poinnya. Tunjukkan sejarahnya penulis kitabmu menerima wahyu, menerima ilham, menerima Roh Kudus dengan kata Allah. Kalau tidak, kalian adalah pencuri yang tidak punya harga diri sama sekali. Silakan. Pencuri. Oke, gini, saya jawab. Ismail itu sudah mengenal kata Allah sebelum Islam ada. Oke? Hei, Oke, Bibelmu kamu jawab di mana dia mendapatkan Ismail kata itu Allah. Bani Adam. Hei, Ya udah dari zaman dahulu, zaman kamu dahulu, jangan zaman kemana-mana. Ismail, Kamu zaman jawab, Abraham sudah kamu mengenal jawab kata Allah. kitabmu. Aduh. Kamu jawab kitabmu. Kamu jawab kitabmu. Kitabku mengambil kata Allah karena pada saat Paulus di penjara di Kiliki, dia menerima wahyu dari langit dengan menyebut nama Tuhan. Wahai Paulus, segala keturunan Benyamin, akulah Allah, Tuhannya orang Kristen. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana? Kamu Mana? sendiri udah ngarang, Jum. Pegang jantungmu. Ismail itu tidak Islam. Pegang jantungmu. Cuma menggunakan kata Allah. Pegang Kau jantungmu. tuduh pula Pegang itu dia Islam. jantungmu. Udah aku bilang Udahlah, samamu pegang kan. lagi jalmu, pegang Hei lagi sains, jalmu. hei sains, Enggak, hei sains. Tunjukkan datamu. Akulah Tuhan Allah yang datang kepadamu, Paulus anak Benyamin, serigala yang nyamar domba. Mana? Kenapa larinya ke Islam kamu? Kenapa larinya ke Islam? Itu cuma. Kenapa kamu lari ke Islam? Kenapa kamu lari ke Islam? Kenapa? Intelektual Mana? orang. Aduh, Jum, pegang aja ginjalmu, Jum. Mana? Buktikan. Jadi dengar. Buktikan intelektualmu. Saya tanya, kalau kamu intelektual, yang saya tanya kitabmu dari mana ambil kata Allah? Kenapa lari ke Nabi Ismail? Loh, Jantungmu kamu udah pindah ke kanan rupanya. Hei, aku tanya samamu, dari mana kata Allah? Dari mana kata Allah ada dalam kitabmu? Jawab.
Sejak perjanjian lama, sejak perjanjian lama sudah memakai kata Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah pakai kata Allah. Yang jelas ya, siapa yang punya Allah itu? Tidak satu orang pun yang bisa membuktikan siapa yang mempunyai Allah. Makanya ginjal itu di perut. Ini ngaku orang sains katanya. Sejak dari perjanjian lama. Ini ngaku orang agama. Pada mulanya adalah Allah Dia katanya. membuat orang berhidayah, tapi karakternya begini. Elohim. Aduh, dari sejak perjanjian lama katanya ada kata Allah. Allah. Udah. Coba Udah, kalian tugas saya sudah masuk selesai. problem. Tugas saya sudah selesai. Takut. Enggak. Saya tidak menemukan jawaban dari Anda. Udah selesai. Host, Aku pun kalau nggak ada menemukan dari Oten, kamu. kalau ada pasien di bawah yang lebih cerdas, turunkan yang ini, yang 3 orang ini. Dia nggak ada kapasitas Ya untuk jauh dengan saya. Silakan. takut dari kemarin. Bang Juma ada kok, Bang Juma di kejadian, Bang. Kata Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Kata Allah itu sudah ada sebelum ada. Otakmu tak Ini orang kejadian dari kejadian 1 sampai kejadian berapa itu semua. Kalau memang abang kayak gitunya, ada kok Bang. Ada kok Bang. Mabuk agama, tapi nggak komentar. Oke. Gini. Oke, minta maaf semuanya. Gimana itu, Os? Gini. Ngomongnya satu-satu aja, satu-satu. Silakan, Bang Laban, tanggapi omongan Bang Juma. Silakan. Satu-satu aja. Apa yang dia mau tanggapi? Udah nyerah, udah kibarkan bendera putih kayak gitu disuruh lagi. Begini, lah gimana orang masih ngomong kibarkan bendera putih? Masa kamu yang Apa yang kamu katakan? Ada di dalam perjanjian lama, di kitab Kejadian ada kata Allah. Aduh ya Allah ya Karim. Ya udah, kata Allah itu sudah ada sebelum Islam. Gimana kamu menanggapinya? Coba. Mana orang lain sudah ditemukan orang lain mengklaim sendiri. Apalagi ente. Apalagi ente. Kalian mencuri apa? Mencuri orang sudah ada kok sebelum Ya, terus kalau tidak mencuri lalu dari mana kamu ngambil kata Allah? Dari mana? Terangkan ke kita. Kamu dari mana ngambil kata Allah? Lah, karena Al-Quran sudah jelas mengatakan innani Allah. Innani Allah. Muhammad itulah Innani Allah. Gimana itu, Os? Os lagi menilai. Innani Allah. Boleh masuk sedikit Gurunda? Kalau kata silakan deh. saya dulu Ya, baik, kata silakan. host. Saya ingin tahu sainsnya Pak Laban. Gini Pak Laban, Afwan Gurunda ya. Iya. Gini, Kalian singgung sains, malu dia. Kemarin udah malu dia. Diam dulu, Ada sainsnya. diam dulu, Bang Jum diam dulu. Ini Bang Alif mau ngomong, Ustadz Alif mau ngomong, Bang Jum diam dulu. Oke, baik Pak Laban. Begini, iya Pak Laban, dengar Pak Laban gini. Kita pembahasan di sini menggunakan kitab suci. Itu prinsip utamanya. Dan kitab suci tentu kembali kepada original. Ketika Anda mempermasalahkan dari mana kami mengenal kata Allah, baik, kami akan sampaikan berdasarkan kitab suci. Tadi sudah diawali oleh Bang Zuma, lalu kami perlengkap. Nanti saya minta juga Bapak keluarin data dari kitab suci, kan gitu. Oke, sepakat ya? Baik, sepakat. Oke, pertama begini Pak Laban, perlu diketahui. Perlu Pak Laban ketahui, di dalam Al-Qur'an sudah tertulis bagaimana kalangan sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengenal Allah. Ketika tadi Anda katakan ada Abdullah, yes, tidak ada masalah. Karena apa? Mari kita buka di dalam Al-Baqarah surah 2 ya. Surah kedua ayat 132. Di situ bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa ya bani ya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat di situ Nabi Ibrahim sudah berpesan kepada anak keturunannya. Kata dia apa? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada engkau agama yang benar.
Nah, Nabi Ibrahim sudah mengenalkan. Oke, itu poin utamanya. Nah, lalu bagaimana dari Nabi Ibrahim memiliki anak namanya Ismail? Dari Ismail memiliki keturunan berikut terus sampai ke bawah, silsilahnya sampai ketemu kepada Nabi Muhammad. Makanya kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Manaf dan seterusnya sampailah ketemu kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sudah mengenalkan siapa nama Tuhannya Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW bukan mengenalkan nama Tuhan lagi, karena nama Tuhan sudah dikenal. Cuman waktu itu tadi ayatnya sudah dibacakan, wala ing mereka kalian bertanya kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah. Orang-orang musyrik, semusyrik-musyriknya orang musyrik, ya, sekafir-kafirnya orang musyrik, dia sudah tahu nama Tuhannya Allah. Nah itu, karena apa? Mereka sudah mengenal. Makanya mereka sudah mengenal siapa nama Tuhannya. Mereka menghadirkan berhala. Ada 3 berhala. 3 berhala itu dijadikan Tuhan. Nah itu prinsipnya Pak. Nah Nabi Muhammad SAW bukan mengenalkan lagi namanya, tetapi membersihkan nama Tuhan itu dari perilaku kemusyrikan. Nah di situ poinnya Pak, ya. Nabi Muhammad bukan mengenalkan lagi nama, namun membersihkan dari perilaku kemusyrikan. Makanya turun lagi ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ada di Quran surah Muhammad ayat 19. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Satu itu. Nah makanya di situ kami sudah mengenal nama Tuhan kami. Nabi kami juga sudah mengenal. Nah itu dari segi originalnya penyebutan kata Allah. Siapa Allah? Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta segala sesuatu. Baik, di sini saya sudah sampaikan dari versi Islam kenapa kami menyebut kata Allah, ya. Nah, saya ingin tahu Pak Laban, silahkan jelaskan dari mana kata Allah itu. Pertama, berdasarkan dari original teksnya, sehingga di situ menggunakan kata Allah. Terima kasih. Ya, izinkan. Izinkan saya tambahkan. Ya. Oh, Jadi siap, teman-teman, teman-teman, biasanya pencuri itu tidak akan pernah mau mengaku. Itu sudah hukum alam. Jadi kalau pencuri itu mengaku, maka maka penjara itu akan penuh. Ya, itu faktanya. Nah, teman-teman Kristen, saya tambahkan firman Tuhan di dalam Injil Matius 22 nomor 37. Di sana apa dikatakan? Saya dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal itu digunakan, ya. Nah, terkait pertanyaan tentang kata Allah, sudah sejak dulu sampai dengan sekarang, umat Kristen tidak pernah sanggup membuktikan bahwa kata Allah itu adalah milik dari orang-orang terdahulu. Nabi Musa datang memperkenalkan Tuhan pada kaumnya siapa, kemudian datang Nabi Isa alaihissalam, Yesus memperkenalkan Tuhannya siapa, datang Nabi Muhammad memperkenalkan siapa nama Tuhannya. Mereka punya pendirian, punya prinsip, dan mereka tidak pernah meminjam Tuhannya orang Hindu, meminjam Tuhannya orang Buddha, meminjam Tuhannya orang, tidak pernah, untuk memperkuat ketuhanan Nabi Muhammad. Tidak. Allah itu diambil dari Al-Quran, resmi milik Al-Quran. Kalian tidak suka Nabi Arab, tidak suka orang Arab. Kalian tuduh orang Arab itu adalah bangsa yang tidak diakui dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang dimana Nabi Abraham kalian tuduh melakukan perzinahan. Tuduhan yang sangat keji. Lalu kekejian itu datang sampai dengan sekarang. Mereka katakan, Allah itu adalah Yesus, anak Allah. Seperti apa yang disampaikan Bang Zuma. Kalian berani katakan, oh Allah itu sudah digunakan. Siapa yang gunakan? Siapa yang gunakan? Nggak ada. Tidak ada. Yang menggunakan itu orang-orang Yunani yang datang menjajah ke bangsa Arab, di sana di Palestina, dengan orang-orang Romawi yang menjadikan Tuhan mereka sebagai apa tadi? Zeus. Itu sekian dan terima kasih. Silakan ditanggapin Bang Laban, mewakili teman-temannya. Iya.
Terima kasih Kak anak Tembung. Jadi perlu saya tekankan, saya apapun katanya, saya sudah baca asal muasal bahasa ini, tidak ada rujukan menyatakan bahwa kalau versi yang saya baca ya, kalau mungkin tadi kawan-kawan dari Islam menjelaskan, oke, mungkin itu versi kalian. Tapi kata Allah ini tidak menjadi rujukan satu agama apapun. Sebab kenapa? Tapi kalau dikatakan kata Allah ini mengungkap atau identitas satu bahasa Arab, lebih condong ke bahasa Arab, saya setuju. Sebab Arab itu belum tentu Islam. Nah, Islam itu hadir seperti saya katakan, sewaktu zaman Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, ayah dari Nabi Muhammad itu Abdullah, masih orang kafir, sudah mengenal kata Allah. Jadi kalau dibilang kata Allah itu merupakan bahasa Arab, saya mungkin agak setuju ke sana kalau melihat sejarah terbentuknya kata Allah. Tapi Bang Laban, mohon maaf saya potong. Ustadz Alif meminta data dari Bibel Anda, bukan sejarah. Sekali lagi saya ulangin, Ustadz Alif meminta data dari Bibel Anda. Tadi Ustadz Alif mengatakan, ditambahi oleh Bang Aristo, itu sesuai data dari Al-Quran. Sekarang meminta data dari Bibel Anda. Dari mana kata Allah itu? Silakan jawab. Nah, kalau kenapa muncul di Bible itu merupakan kata terjemahan, Kak. Nah, kata terjemahan di sini Allah itu bukan menunjukkan suatu personal atau rumpun atau yang sama dengan Tuhannya. Bahasa teks terjemahan yang dipakai oleh lembaga Alkitab. Jadi berasal ada yang Perlu enggak saya tertawa dulu? Perlu enggak saya tertawa? Perlu enggak? Kita tertawa. Enggak usah ya. Enggak usah ya. Enggak usah ya. Ya lanjut. Abang aja lah. Kok ketawa ditanya-tanya? Suka-suka abang aja lah. Mau ketawa mau nangis ya. Gitu. Jadi intinya adalah saya kurang sependapat kata Allah itu punya Islam. Tapi kalau dibilang merupakan identik dari bahasa Arab, itu saya lebih setuju. Karena Arab itu belum tentu Islam. Mungkin Pak Laban, itu, bisa nggak kita ngomongin data, bukan asumsi. Bisa nggak ngomongin data? Kok asumsi? Jangan perkara setuju, saya setuju, bukan gitu mainnya. Nggak bisa dia dek. Dia soalnya orang sains. Asumsi, kalau sains itu sama dengan asumsi gitu. Oh. Ya lanjut. Iya. Lanjut Pak Laban. Apa yang mau dilanjut? Udah saya jelasin. Oke, kalau gitu gini Pak, saya bantu Intinya bacakan. itu Gini caranya kalau gitu. Kalau gitu gini caranya. Itu terjemahan, tapi Gini caranya, saya bacakan di Kitab Bereshit 1 nomor 1. Kan bunyinya gini Pak. Bereshit bara Elohim et hashamayim wi et haaretz. Nah, itu bunyinya. Di situ ada nggak kata Allah, Pak? Tidak ada. Lama sekali jawaban kalau kayak gitu. Heran. tidak ada. Terus? Oke. Ya, berarti Bapak tidak punya data kata Allah itu dari mana, kecuali ngambil datanya dari umat Islam, Pak. Nah, itu nggak setuju. Sepakat dulu di sini ya. Hah? Enggak setuju. Kata Allah itu tidak 100% milik Islam. Kenapa? Kata Allah itu sudah ada sebelum Islam. Itu kan saya katakan, itu fakta. Kan ayahnya Muhammad Abdullah, berarti sudah ada sebelum Al-Quran diturunkan. Tadi kan saya sudah jelaskan, Pak. Sudah saya jelaskan tadi, kenapa kata Allah itu sudah dikenal. Iya. Dengerin Pak ya. Kenapa kata Allah itu sudah dikenal? Di Al-Quran ada pertanggungjawabannya. Ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak keturunannya, bunyinya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan suatu ajaran, suatu agama, suatu bagaimana cara menauhidkan Tuhan. Itu sudah dijelaskan. Allah sudah memilihkan untukmu. Artinya di situ mereka sudah mengenal siapa yang harus ditauhidkan itu, apa konsep tauhid itu, karena sudah disebut kata Allah. Nah, itu originalnya ada, Pak. Makanya kalangan suku Arab yang Nabi Muhammad SAW bersambung sanad keturunannya, kakek moyang ke sana kepada Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail salah satu rasul utusan Allah yang anak dari Nabi Ibrahim, sama-sama mendapat wasiat bahwa Tuhan telah mewasiatkan untukmu agama tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah disebutkan. Makanya Pak, Nabi Muhammad itu bukan mengenalkan lagi nama Tuhan,
Tuhan. Karena nama Tuhan sudah dikenal. Tadi saya katakan, setrinitas-trinitasnya orang kaum musyrikin, dia sudah tahu siapa nama Tuhannya. Makanya Nabi Muhammad hadir, kembalikan konsep kepada pewahyuan awal bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu. Yang lain itu adalah berhala. Nah, saya minta data dari Bapak sekarang. Bagaimana mengenal kata Allah itu? Siapakah dia? Bagaimana kedudukannya dalam kitab Anda sesuai originalnya? Nah, saya tambahkan lagi sedikit. Gitu. Ini enak. Begini baru diskusi pakai data. Bahasa Ibrani, bahasa nenek moyangnya Nabi Ismail, Ibrahim alaihissalam, menyebut kata Allah itu dengan bahasa Ibrani Eloha. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad, kepada bangsa Arab, dikenal dengan kata Allah, serumpun kata itu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Alif, bahwa Nabi Ibrahim sudah memperkenalkan kata Allah Eloha dalam bahasa Ibrani, dan itu digunakan kepada anak cucunya sampai kepada Muhammad Rasulullah SAW. Mewarisi ajaran Nabi Ibrahim. Nah, sekarang pertanyaannya, ini Kristen ini mewarisi agama dari mana? Dari mana diwarisi ini? Yang tiba-tiba datang, ya, kemudian mereka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah manusia yang mati di Golgota, lalu itu adalah Allahnya orang Israel dan Allahnya bangsa-bangsa. Dari mana ini sumbernya? Ini perlu dijelaskan. Jadi kalau kalian datang ke sini tidak bawa data, kalian mau apa di sini? Kami butuh data. Ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, Anda di mana mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak, di mana apa yang diproteskan oleh Bang Zuma, selama kalian tidak bisa memberikan jawaban dan data bukti Allah itu kalian dapat dari mana, maka selama itu juga kalian sebagai pelaku pencuri. Yang kedua, saya ingin tegaskan, brother and sister, di rumah saya lagi di luar. Ini saya lagi di luar. Kalau kapan insya Allah saya di rumah, saya perlihatkan. Saya memegang Bible terbitan tahun 1949, di mana di dalam Bible itu ditulis bagaimana kemudian Yesus beribadah keliling Ka'bah. Nah, kata Ka'bah itu sudah dikembalikan ke umat Islam karena umat Kristen sadar bahwa kata Ka'bah itu dan kata masjid itu adalah milik umat Islam, sehingga dikembalikan lagi ke umat Islam. Nah, harapan kami semua, umat Kristen, kami mengkritik, kami memprotes karena itu adalah milik kami. Kembalikan kata Allah itu kepada kami, seperti kalian mengembalikan kata Mekah dan kata masjid, di mana Alkitab terbitan tahun 1949. Kalian kembalikan dan kalian tidak pakai lagi. Ada data. Jadi bukti-bukti pencurian itu kami pegang, saudara. Kami pegang. Jadi kalau kita beradu argumen, kemudian kita misalnya datang ke dalam ruang persidangan untuk membuktikan orang itu bersalah atau tidak, harus minimal kita menghadirkan 2 alat bukti. Sah dia melakukan pelanggaran yang kita tuduhkan. Nah, Bang Zuma sudah menunjukkan bukti. Saya sudah menunjukkan bukti. Ustadz Alif sudah menunjukkan bukti. Jadi sekarang, dalam forum diskusi hari ini, kalian adalah tertuduh dari pelaku pencurian kata Allah itu. Kembalikan, itu adalah tindakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tanggapi. Justru saya bingung lihat logikanya ini di mana. Sebelum saya tanggapi Bang Aristo ya. Ismail itu belum Islam. Pada zamannya itu belum ada kata agama Islam. Sudah muncul kata Allah.
Berarti logikanya nggak boleh Islam itu mengklaim yang duluan sudah ada sebelum Islam itu ada. Itu logikanya. Gimana ini cara berpikirnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bang Aristo ini agak kacau ini saya pikir. Dari mana tiba-tiba Kristen itu ada? Bang, tahu nggak agama Islam itu hadir abad keberapa, Bang? Coba abad keberapa Bang Islam itu ada? Kok Tahu itu nggak? tiba-tiba ada? Tahu nggak kapan kata Allah itu muncul di kitabnya Kristen, Bang? Bang Juma diam dulu, Bang Juma diam dulu, Bang Juma diam, sabar. Parah ini, parah. Sabar. Aduh, sabar. Tapi katanya orang mabuk agama, masa nggak ada kesabarannya? Kalau Islam Dulu. ditanya abad kapan, saya abad ngomong sama keberapa. Bang Aristo, saya Tapi ngomong kalau sama Bang Aristo, kitabnya Kristen ditanya tahun berapa mulai ada kata Allah, nggak mau jawab. Siapa? Oh, Bang Juma itu sudah jadi Bang Aristo gitu. Iya, Begini. Oh, Islam makanya Islam secara kafah diwahyukan itu di abad ke-7, oke? Nah, itu kami sudah jawab. Sekarang giliran Anda. Tahun berapa kata Allah muncul pertama kali di dalam kitabnya orang Kristen? Jantungmu pegang baik-baik. Silakan. Masa jawaban diadu dengan pertanyaan? Makanya saya sudah menjawab. Kok tiba-tiba ajaran para nabi disempurnakan pada abad ke-7. Nah, sekarang giliran saya. Saya dengar. Silakan pidato. Oke, baik. Yang pertama, dengarkan. Cabut perkataanmu yang mengatakan orang tua baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kafir. Cabut itu. Cabut. Enggak ada saya bilang kafir. Kamu mengatakan tadi Abdullah itu orang kafir yang pertama kali. Dia mengatakan tadi Abdullah adalah orang kafir, orang tua Rasulullah. Putar rekaman kalau ada aku satu kata. Anda mengatakan, coba di bawah tuh. Typing. Tadi saya bilang, kok pakai typingnya jelas mendukung kamu lah. Mereka mendengar. Bentar dulu. Mereka mendengar. Aduh, gini aja Bang Jum. Kamu kan nantang saya orang sains. Kalau nggak ada bukti, jangan kamu tuduh orang. Coba kalau ada yang merekam ini putar balik kalau ada saya tuduh bahwa Nabi Muhammad itu kafir. Bukan Nabi Muhammad, orang tuanya yang kamu sebut kafir tadi. Abdullah katanya belum ada Islam, Abdullah kafir tapi sudah menggunakan kata Abdullah. Itu yang kamu katakan. Makanya saya jelaskan. Di luar Islam Bang Jum, kalau di luar Islam Bang Jum yang saya pelajari itu masih disebut kafir. Siapapun yang di luar Islam, masih sebelum Muhammad lahir masih disebut kafir. Betul nggak? Itu bukan penghinaan Bang Jum. Boleh saya menjelaskan? Boleh saya menjelaskan? Kamu jelaskan. Jangan kamu tuduh saya mengkafirkan orang. Baik, saya jelaskan. Ketika datang ajaran kepada Bani Israel, di luar Bani Israel disebut goyim, orang yang mau nyamar seperti Bani Israel. Goyim, kata Yesus, malah disebut sebagai tidak didatangkan kepada mereka Nabi Rasul. Itu tidak disebut kafir, karena kafir itu orang yang menutup diri dari ajaran yang telah belum ada nabi, belum ada rasul yang datang kepada mereka kemudian tidak mentaati perintah Tuhan, wajar. Makanya Al-Qur'an mengatakan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasulan. Tidak ada siksaan bagi orang-orang yang tidak ada datang kepada mereka nabi dan rasul. Apakah sudah ada nabi dan rasul datang kepada Abdullah? Belum ada. Jadi kalau mereka itu kemudian tidak berislam, wajar. Karena memang belum ada nabi dan rasul datang kepada mereka. Jangan Anda sebut kafir. Kafir itu adalah setelah datang Islam, menolak Islam, itu disebut kafir. Abdullah itu belum datang Islam kepada dia, belum ada nabi dan rasul yang datang kepada dia. Maka dia disebut hidup di zaman fatrah, zaman di mana tidak ada nabi dan yang datang kepada dia. Beda dengan Anda, sudah datang Nabi bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW, Anda tolak, itu namanya Anda kafir. Pahami itu dulu, ya. Jadi kedua orang tua Rasulullah Muhammad SAW itu keliru kalau dikatakan kafir, orang yang menutup diri dari Islam. Keliru, karena Islam pada saat itu belum datang. Itu yang saudara harus pahami. Nah, lalu kemudian
Tadi ketika saudara mengatakan Allah itu bahasa dan seterusnya, sudah diterangkan oleh adik saya. Wa wasa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perintah. Wahai anak-anakku, sungguhnya Allah. Jadi jangan Anda mengatakan Islam itu kan ada di abad ke-7. Yes. Kesempurnaan ajaran para nabi di abad ke-7 melalui rasulnya wa khataman nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang disebut Allah itu tidak berawal. Tidak seperti Tuhanmu, Alfa Omega, ada awalnya, ada akhirnya. Allah tidak berawal, tidak berakhir. Maka Allah tidak bisa dihitung bahwa dia ada di abad ke-7, nanti ada abad sekian. Tidak. Allah itu al-awwal. Dia adalah yang tidak memiliki awal. Oke? Pahami itu dulu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda mengatakan Allah itu baru datang di abad ke-7, Anda keliru. Tuhan Anda yang datang abad pertama. Oke? Kalau Tuhan kami, dia berdiri dengan dirinya sendiri di dalam kekekalan. Menyatakan diri kepada Adam, baru menyatakan diri kepada Abraham, baru menyatakan diri kepada Musa, baru menyatakan kepada Yesus, menyatakan diri lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tuhan kami itu tidak memiliki awal. Dia maha kekal, qadim. Sedangkan Tuhan Anda memiliki awal. Begitu Muhammad yang gedan, keceplok. Keluarlah dia. Itu Tuhan Anda. Ada abad pertama. Yang bermasalah sekarang ini adalah kata Allah. Kata Allah itu Anda temukan di dalam kitab Anda mulai dari tahun berapa? Kenapa? Sebelum Kristen Indonesia itu ada, ya, tidak ada kata Allah di dalam kitabnya. Kristen Eropa, Kristen Roma, Kristen Barat nggak ada, Kristen Belanda pun nggak ada. Kok tiba-tiba Anda muncul mengklaim kata Allah itu adalah hak kamu? Dari mana kamu dapatkan? Sementara Islam abad ke-7 sudah ada. Terjemahan kitabmu baru ada besok pagi. Bukan besok pagi sih, tadi pagi. Lantas Anda mengatakan itu adalah hak kami juga menggunakan Allah. Inilah yang saya katakan, Bung, Anda orang sains. Banyak yang memprotes kami. Kenapa Zuma dan kawan-kawan masih berdebat tentang agama? Disebabkan karena kalian usil, tidak punya jati diri, ngambil kata Allah. Saya berharap dengan adanya orang sains dari Kristen kayak saudara Laban ini bisa mencerahkan. Ternyata ikut-ikutan masuk dalam lingkaran kekonyolan. Oh, kami itu punya hak mendapat kata Allah karena begini-begini. Begitu ditanya, larinya ke Nabi Ismail. Begitu ditanya, larinya ke abad 7. Kita tanya, dari mana kata Allah itu kamu dapatkan kalau bukan dari Islam? Dari mana? Abdullah itu sudah menggunakan. Enggak kayak begitu caranya. Lembaga Kitab Indonesia itu adalah lembaga resmi. Dia menggunakan kata Allah bukan karena dia menitik kepada Ismail, bukan menitik kepada Abdullah, bukan, tetapi menitik kepada Al-Quran. Karena Al-Quran digunakan oleh mayoritas umat Islam, Tuhannya adalah Allah, maka kitabmu juga menggunakan kata Allah. Karena ingin menyamakan supaya Islam awam bisa dikibulin sebagaimana apa yang tertulis dalam Filipi 1:18, bahwa kita bisa mengelabui dengan maksud mengelabui atau maksud jujur. Tidak mengapa Yesus diberitakan aku tetap bersuka cita. Itu tujuannya, jujur terhadap kebenaran. Bang Suma, kitab kami menggunakan kata Allah. Ya, kami berharap mudah-mudahan dengan menggunakan kata Allah adalah sedikit terjerat orang-orang Islam yang awam-awam ini supaya masuk juga menjadi Kristen. Janganlah kalian banyak kali. Kita juga mau supaya Kristen itu berkembang, bisa terjebak. Seperti itu saudara Laban. Kalau Anda itu memang orang sains, coba pakai akalnya sekali-sekali. Oke, demikian dari saya. Bisa saya tambahkan, Os? Si Bang Jum, Karena saya tadi dulu. Sabar dulu, yang sudah banyak ini nanti saya lupa. Ya enggak. Ini tadi saya dipotong ini. Saya sabar dulu. Begini. Kalau memang original itu milik Islam, Kristen itu bukan semalam lahir Bang Jum, bukan seminggu yang lalu Bang Jum. Alkitab itu di Indonesia itu sudah lama terjemahannya. Kalau memang bisa ada gugatan dan tidak ada perubahan, bahwa apa? Kamu hanya omdo. Itu punyaku. Buktinya kalau itu memang secara sahih, secara bukti bisa dibuktikan kebenarannya, harusnya dari dulu lembaga Alkitab itu sudah merubah. Kalau memang Allah itu original milik Islam.
Nah, kenapa tidak bisa sampai hari ini? Jangan keluar-keluar di grup ini. Kami hanya mendengar, kami hanya memahami isi Alkitab. Yang menerjemahkan, yang mencetak dalam jumlah banyak itu adalah lembaga Alkitab. Kalau memang itu secara bukti bisa kalian buktikan, sejarah itu adalah original milik Islam, harusnya dari puluhan tahun yang lalu Alkitab itu sudah diedarkan di Indonesia, itu sudah menang di gugatan. Kalau memang merasa punya. Jadi gini, kalau secara hukum, secara konstitusional belum ada original dari bahasa itu, nggak boleh kita menuduhkan milik saya, kamu mencuri itu. Jangan kamu lawan Bang Jum. Kalau masalah kamu yang dirugikan, milik mencuri, namanya dicuri itu ada partisipan, ada yang objek pencurian. Objek pencurian itu kalian yang merasakan. Silakan digugat kalau memang betul. Nah, ada orang-orang nanti yang bisa menjawab kenapa penerjemahannya itu pakai kata Allah. Nah, kami hanya pembaca Alkitab yang sudah diterjemahkan untuk mempermudah perkataan Allah itu melalui bahasa Indonesia. Begitu, Bang. Jadi kalau kamu gentle, orang yang kamu bilang kamu tuduh-tuduh aku merendahkan orang sains atau apa tadi, buktikan, gugat. ini bahasa orang. Ini bahasa orang sains kayak gini. Hasil riset seseorang diklaim. Selama orangnya itu tidak menggugat, maka kita sah-sah menggunakan punya orang. Sudah nyata-nyata itu adalah hasil riset orang. Apalagi alasan Bang Jum, silakan. Kalau kamu merasa ini punyamu, gugat. La haula wala quwata illa. Orang sains kayak begini. Kalau kamu rugi, kalau kamu merasa ini punyamu, kalau ini punyamu, silakan Anda klaim. Ya itu sama halnya orang melakukan riset. Orang melakukan riset, nyata-nyata itu hasil temuan mereka. Nyata-nyata temuan mereka, tapi kamu gunakan. Tapi karena mereka tidak menggugat, kamu tetap aja menggunakan tanpa malu-malu. Ini aku bilang konyol kamu konyol. Saya sih melihatnya kamu bukan orang riset. Jangan-jangan kamu sarjana bahasa daerah kali. Gini, Bang Jum. Selama Alkitab itu belum dirubah, selama isi Alkitab itu belum dirubah, Bang Jum, belum ada pergantian nama, belum ada edisi terbaru, terjemahan terbaru, itu masih kami pakai. Semua orang berhak memakai itu. Tidak ada mencuri dan tidak ada yang dicuri. Kalau memang Bang Jum memahami sejarah itu, dari tadi bilang paling mengerti masalah kata Allah, silakan digugat, ada lembaganya. Kalau sudah digugat dan kalian menang, supaya itu dihapuskan dari Alkitab, apakah diganti menjadi Elohim atau apa, Yahweh atau apa dalam bahasa Kristen, dan kami tetap ngeyel, udah punya klien, udah dirubah, tapi kami masih ngeyel, itu baru namanya mencuri, Bang Jum. Saya rasa itu yang gentle, Bang Jum. Itu yang masuk logika. Saudara Kulaban. Orang tidak bisa saudara akan menyerang personal, akan menyerang pribadi. Dari tadi dia sangat disayangkan orang sains ngomongnya kayak begini. Jelas ini hasil riset seseorang. Kamu gunakan apa yang kau katakan. Pakai aja dulu sebelum diklaim sama yang punya. Kita pakai aja dulu, sesaat aja kita pakai. Ini orang sains ngomongnya kayak gitu. Ya Allah ya Karim, udah diam. Apa buktinya? Allahu Akbar, Masya Allah. Pak Laban, tidak ada legitimasinya. Pak Laban, Bapak sepertinya kurang jalan-jalan, Pak Laban. Nuntut ke pengikut, bukan kurang jalan. Gini. Dengerin Pak Laban. Bukan. Kami nggak bisa merubah isi Alkitab itu, Bang. Kalau kalian merasa dirugikan, Bang, ini saran dari saya. Kalau memang itu hak paten kalian, biasanya kalau namanya itu punya kami, kalian mencuri itu, buktikan dulu. Gini, Pak Laban ini, dulu, biar dirubah, dengerin, Pak Laban. Kami ganti. Ya, saya kasih tahu, Pak Laban ini sepertinya kurang jauh ngopinya, Pak Laban. Jangankan dari pihak Muslim, dari pihak Kristen sendiri sudah banyak yang mengusulkan kata Allah itu dihilangkan. Jadi LAI-nya aja yang bandel, Pak Laban. Nah, Bapak coba cari informasinya itu. Banyak sekali begitu, Pak Laban. Nah, sekarang begini, Pak Laban. Kalau Bapak baca versi terjemahan baru TB2, yang lama itu menggunakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ada sedikit sekarang yang dirubah tuh. Dikatakan jangan ada padamu ilah lain. Nah, itu bukti tidak konsistennya dan dia mengakui ada kesalahan di situ. Sayangnya cuman sedikit gitu. Atau Bapak silakan baca Keluaran 20 nomor 3
nggak usah repot-repot Pak mengusulkan ya. Bapak banyak di situ versi terjemahan. Di situ ada tuh Pak. Jangan ada padamu Allah lain. Terjemahan lain mengatakan jangan ada padamu ilah lain. Nah, ini yang benar yang mana terjemahannya? Bapak kan orang sains Pak, nggak mungkin Tuhan atau kitab Anda diterjemahkan tuh seenaknya, berubah-berubah seenaknya sesuai dengan maunya. Nah itu dulu Pak, ini bukti tidak konsisten, tuh tidak punya pegangan yang kuat. Itu yang perlu Bapak pahami. Saya yakin Bapak orang sains paham yang saya sampaikan. Terus sedikit, saya kasih pemahaman sedikit ya Pak. Tadi kan kurang jauhnya lingkupnya di sini ya, di Indonesia Pak. Kalau Bapak lagi baca apa namanya Koptik Syria ya di Mesir, Koptik Mesir ya, di sana dia sadar, dia tahu menggunakan kata Allah itu pada tempatnya Pak, pada tempatnya, bahwa di situ dikatakan Allah itu Ismul Ailah, yang menciptakan Allah itu nama sang sembahan yang menciptakan seluruh makhluknya. Bapak buka websitenya sttakla.org, itu punya Kristen Mesir, Koptik dia. Itu udah dia tempatkan kata Allah itu. Nah, yang bermasalah di LAI ini, kata Allah ini diperkosa maknanya. Buktinya saja penerjemahan versi tahun berapa dan versi berapa itu sudah berubah-ubah. Yang satu jangan ada padamu Allah lain, yang satu jangan ada padamu ilah lain, yang satu lagi jangan ada padamu ilah lain. Semua diborong bahasanya. Jadi apa? Disitulah kenapa dikatakan penyesatan, terutama yang tahu siapa Allah itu, yang dikenalkan di dalam Islam bahwa Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah itu pencipta segala sesuatu. Jadi nama sang pencipta itu Pak, tapi digeser di kitab Anda, diutak-atik, kadang ilah, kadang Allah, kadang Tuhan. Banyak itu Pak. Bapak bisa buka tuh Markus 12:29. Lihat versi terjemahan, ada 4 versi aja, itu udah saling berantem itu. Itu Pak ya. Bapak kasih tahu lagi lah. Coba tanya orang LAI, Pak, udah berapa orang dari Kristen yang mengusulkan kata Allah itu dihapus? Pasti Bapak akan menemukan jawabannya. Ya, jangankan Muslim, Kristen sendiri aja sudah banyak yang minta gitu Pak. Oke, makasih. Saya dari tadi minta loh dari Pak Laban ini datanya, dari mana asalnya itu. Udah berapa putaran kita ini, Bapak belum ngeluarin, malah nyanggah Muslim terus. Oke, lanjut. Ini ya maaf ini di live chat rame sekali ya. Bang Aristo diam aja. Ya santai aja para pemirsa. Ya kita hadir di sini kan. Fokus aja Ahi, aman biasa. Ya oke. Jadi gini ya. Selamat siang. Selamat siang. Sebentar. Ini saya sebagai tertuduh oleh Pak Laban. Saya sepakat dengan Kanda Zuma. Pertanyaan orang sains selucu ini ya. Dia mengatakan Islam itu ada pada abad keberapa. Ini menjadi lucu bagi saya. Kenapa? Karena mustahil pertanyaan orang sains itu seperti itu. Mas bro, ini bukan soal kapan, abad berapa, duluan mana, belakangan mana, bukan. Tetapi ini soal mana yang benar dan mana yang salah. Itu entry point yang perlu kita diskusikan. Ya. Kalau Anda bertahan kata Allah itu seperti apa yang Anda narasikan, Kristen sudah 2000 tahun masih berdebat tentang original teks dari kitab suci mereka. Ada golongan Kristen yang memperdebatkan bahwa bahasa original teks mereka adalah Ibrani, di mana Tuhan di situ disebut dengan kata Yahweh atau Yod-Heh-Vav. Ada sebagian umat Kristen yang mengatakan original teks mereka itu dari bahasa Yunani Koine. Kata sesembahan atau Tuhan mereka di sana disebut dengan kata Theos. Tidak ada terselip kata Allah di sana. Ini adalah bukti bahwa kata Allah itu bukan milik umat Kristen. Kenapa kalian gunakan? Tadi Ustadz Alif sudah sampaikan dan tadi juga Kanda Zuma sudah sampaikan. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar itu terus yang sering keluar dari teman-teman Kristen. Islam itu ada abad berapa? Apakah parameternya itu kemudian Islam Anda katakan bahwa kalian lebih benar atau tidak? Pernah kalau berbicara seperti itu, Fir'aun lebih duluan daripada Kristen.
Apa karena Fir'aun itu lebih dulu daripada Kristen, lalu kemudian Fir'aun itu lebih benar daripada... Enggak, bukan begitu. Intisari ajaran para nabi-nabi terdahulu adalah ya Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Ya, dari Nabi Lut, dari Nabi Ibrahim, seterusnya Nabi Lut dan seterusnya sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah Nabi Muhammad Nabi Isa mengatakan, "Hei Muhammad, kau ada pada abad keberapa?" Tidak pernah. Kekeliruan itu hadir, ketidakbenaran dan kebenaran itu adalah sama tidak intisari ajaran mereka. Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka memperkenalkan satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang disembah oleh para nabi-nabi terdahulu, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Yesus yang kalian tuhankan. Yang kalian tuhankan, kitab suci kalian sendiri, pasang badan, kata Quraisy. Itu menegaskan bagaimana kemudian bahwa Tuhan yang disembah itu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Dan tidak pernah berubah. Jadi sekali lagi, sudahilah. Kalian selalu parameternya mana duluan dan mana belakangan. Islam itu ada pada abad keberapa? Bro, kaum Nabi Lut itu lebih tua daripada kalian. Tapi lebih tua kaum Nabi Lut itu tidak serta ke sini, tidak. Parameternya bukan itu, tetapi parameternya benar atau tidak. Jadi sudahlah, ketidakbenaran itu ada pada kalian. Terima kasih. Ya, saya pikir ini giliran kami ya. Udah 3 personal dari pihak Islam yang kasih sanggahan. Saya nggak mau menanggapi Bang Jum, ya. Saya nggak masuk akal. Terus yang kedua ini aja, Bang Aristo, gini Bang. Tidak ada saya persoalkan masalah siapa duluan siapa belakangan. Aku tadi menjawab pertanyaan dari Abang. Kenapa? Abang itu masa tiba-tiba bilang, ini ajaran apa? Masa tiba-tiba? Loh, kalau Islam aja itu datang hadir abad ke-7. Jujur lah, Abang. Setelah Masehi, apalagi bukan Bang. Ini dengar dulu Bang saya. Ini kan Abang tadi ngomong nggak saya potong loh. Sebentar, saya sanggah Bang. Begini Bang. Minimal gini ya, Gimana? kita jujur. Giliran dia ngomong nggak saya sanggah. Bukan begitu, Abang jangan kemudian tidak mau mengakui. Abang katakan tadi kepada saya, Islam itu ada abad keberapa Aristo, dan pertanyaan itu Anda tujukan kepada saya. Sekarang Anda bohongi lagi. Ini orang sains macam mana ini? Bertanggung jawablah agar terarah diskusi kita gitu loh. Tadi saya masih sebatas bertanya, udah kesimpulannya udah seperti ini. Tadi pernyataan Anda, pertanyaan Bung yang saya mau jawab. Ini ajaran apa? Tiba-tiba, loh kok Anda bilang tiba-tiba? Saya bilang, kalau kita lihat sejarah itu Islam itu hadir pada abad ke-7 setelah Masehi. Berarti 7 abad setelah Masehi, Kristen, Yesus itu sudah lahir. Itu tadi yang saya mau jelaskan. Kok arahnya siapa yang duluan benar, siapa yang belakangan? Ya, betul itu. Bang Laban itu betul. Kata Allah itu sudah ada sebelum Islam ada. Ya Jadi udah kembali ke topik. Aduh. Jangan bilang Kristen itu kembali ke topik aja, substansi ya. Iya, jangan bilang dia nyontek gitu, nggak cocok. Kata Allah itu sudah ada sebelum Islam ada. Aduh, justru lagi. Kata Allah itu diserap baru dari naik ini, kenapa Ibrani. Anda motong-motong? Jangan ganggu. Anda punya data nggak? Ngakunya aja nama pakai hakim, gimana sih ah? Ada datanya. Ya, lanjutkan. Coba. Pak Laban lanjutkan. Ini dia dulu. Iya, benar. Lanjut Pak Laban tadi. Bagaimana penempatan kata Allah itu di Kristen bahasa Indonesia dijadikan kata umum, generic name? Itu dari mana fakta kebenarannya? Saya minta data dari tadi itu. Umat Islam tadi semua minta data. Kalau tidak ada data, ya kurangi narasinya. Kita yang ngajarin, ngasih tahu. Gitu loh, ada data yang di Kristen sendiri, dia menggunakan datanya seperti apa, menggunakan kata Allah itu. Begitu Pak, nggak usah malu-malu kita. Ya, saya balik pertanyaan, mana datanya kata Allah itu dari umat Islam, dari mana datanya?
Ini orang baru naik dari tadi. Saya sudah sampaikan beberapa ayat. Pak Laban aja terusin Pak. Ini malu Pak ini orang ini Pak. Iya, ayat itu kan muncul kata Allah itu dari mana asalnya? Sebelum ada Quran, kata Allah itu sudah ada di dalam bahasa Arab. Kamu paham tidak? Anda yang harus membuktikan, ya. Loh, saudara Kristen, kami yang harus membuktikan. Kalian yang bernarasi. Ini ganggu ini malah. Dengarkan dulu, saudara. Bukan mengganggu. Anda baru masuk, dengarkan dulu, ya. Jadi Anda jangan dari tadi kalian tiga orang ngomong, gak ada dipotong giliran orang Kristen ngomong kalian potong-potong. Gimana? Hanya kalian saja yang didengar. Kami nggak bisa kalian dengar. Gimana? Muslim dari tadi menampilkan data banyak, mempertanggungjawabkan kata Allah itu dari mana. Sebelum Nabi Muhammad sudah dikenal kata Allah. Yes, kami sepakati. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran sudah mewasiatkan bahwa sesungguhnya Allah telah memilih untukmu ajaran yang benar. Itu dan Allah itu, saya katakan sekali lagi, setrinitas-trinitasnya orang musyrikin di Mekah, dia tahu siapa nama Tuhannya. Itu begitu. Makanya Islam hadir memberantas berhala. Ya, mengembalikan kata Allah itu kepada posisi yang sebenarnya. Makanya ditekankan di dalam Islam Allah itu subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi. Maha suci dari apa? Dari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, dari sifat-sifat yang dilakukan oleh orang-orang penyembah berhala dan orang yang menuhankan selain Allah gitu. Makanya disitulah maha suci dan maha tinggi. Ketika ada ayat Al-Qur'annya dikatakan, saya tadi bacakan ada di Az-Zumar ayat 38, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ar, ketika ditanya kepada mereka siapakah pencipta langit dan bumi, orang-orang musyrik itu yang menyembah berhala, dia tahu Allah, dia katakan Allah, dia tahu gitu. Nah, sisa kemusyrikan sekarang itu contohnya ada di yang menggunakan ya di Kristen Koptik Mesir. Dia tahu siapa nama Tuhannya, Allah, dia tahu. Namun dia menuhankan juga utusan Tuhan, yaitu Al-Masih. Nah, disitulah kemusyrikan abad terbarunya dari sebelum Nabi Muhammad gitu loh. Begitu Bang, makanya tugas kami mengembalikan kata Allah itu kepada posisi yang sesungguhnya. Jadi karena apa? Karena orang dari Quran, ngerti? Waduh, kamu sudah ada ilmu. Cuman gini doang ngomongnya ini. Kayak gini kualitas Kristen. Anda aja diragukan keilmihannya. Ini malah mundur lagi nih. Ini ngakunya hakim agung lagi. Jangan membenturkan. Gini Ustaz Talib. Jangan agama itu untuk sebuah perdebatan. Jangan nyerang personal. Artinya setiap orang memiliki karakter. Jadi kalau saya bilang ada orang Islam yang bom gereja, emang kayak gitu semua Islam gitu. Ini lagi jangan diskusi, gitu jangan dilebarin. Lihat, kita udah maju dari tadi. Apa kayak gini semua Kristen? Enggak, artinya gini, kita juga dengerin Pak. Dulu, ini Anda diam aja. Ini udah tiga orang ngomong. Kita sudah kita sudah tiga putaran. Muslim berkali-kali menampilkan data. Ini dari tadi dari Kristen mana datanya? Semua orang yang punya ditanyakan data. Itu. Ustaz, lah iya mana coba kalian terus yang ngomong, coba dari Bang Jun ke Ustaz terus ke Bang Arispo. Saya persingkat begini. Gini, saya datanya begini ya. Saya pertanyaannya begini deh. Saya kerucutkan ya. Coba keluarkan datanya menurut Kristen bahwa kata Allah itu adalah generic name, kata umum. Ya, nama umum atau gelar. Coba keluarkan datanya secara ilmiah. Kami tunggu. Kalau tidak ada, tolong jangan buka mulut, buka celana aja. Ya, silakan. Sekarang saya kembalikan bertanya, apakah Allah dalam Islam coba itu dengerin Pak. Ketika minta ditanya data, surut udah 3 putaran. Sekarang saya bertanya. Apa kayak gini diskusi? Biar kita samakan persepsi dulu di Quran itu. Data mana data? Generic name atau proper name? Iya, data kalian aja nggak ada kok. Oke, saya tampilkan data. Oke, ya, tampilkan. Oke, sekarang saya menampilkan data. Ya, dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Jauhkan semua yang mengganggu kuping agar kalian bisa mendengarkan data saya ini dengan sangat baik. Ya. Ya. Umat Kristen
Anda jangan potong, biar Anda masuk ini apa yang kami sampaikan. Ini data yang saya sampaikan, bukan asumsi. Ya lanjut aja Pak, lanjut. Ya, umat Kristen masih berdebat tentang Pak, sampaikan data Bapak saja, Ya, jangan asumsi Halo, lagi. jangan dipotong Jangan dong. premis Anda kok lagi. selalu tergoncang. Tadi katanya Sabar menyampaikan dulu. data. Ini Anda punya Bahas ini umat Kristen. Enggak, Bapak tadi kan awalnya menyampaikan data, tapi premis lagi, balik lagi kita perdebatan, jadi nggak cocok. Nggak usah ini aja. dong. Ini ngajak mundur terus ini dari tadi. Kita berapa kali menyampaikan data ayat. Ini biar nanya jangan lagi melebar. datang kayak gini. Sampaikan Datang datanya lagi ini mana, cuma mericuhkan sumber aja kata diskusi, Allah itu mana. mericuhkan aja diskusi ini orang. Iya, Makanya sumber dari kata tadi Allah itu ya, mana. kalau kamu mau buka mulut, tolong saudaramu yang tidak menampilkan data. Iya. Kita udah Kata berapa Allah putaran. sudah ada. Kamu keluarkan Kata data Allah dulu. sudah ada. Kalau sudah punya datanya Sebelum. baru bertanya. Begitu Ini caranya. datanya ada, ini datanya ada. Mana Ya, datanya, sebutkan mana? dulu. Kau bawa data apa ke sini? Mana Ya datamu? sudah kamu sampaikan datamu dulu. Makanya Yang mana diem. datamu yang kau bilang Kalau- data? Ya, makanya diam. makanya jangan bahas orang Kristen lagi, jangan dipremis lagi. Kristen itu jelaskan harus aja datamu. dibahas karena Enggak, ya Kristen. sudah berarti kita harus berdebat kalau kau Oh bahas ya, kalau Kristen. begitu diam. Kalau Anda berdebat, bawa ke Ya sini. sudah, pendeta ini giliran kami. pendeta Tadi untuk katamu berdebat dengan menyampaikan kami. data. Iya. Ini giliran kami. Nah, Kenapa sekarang kau terus giliran ngomong? Anda bicara. Silakan Anda bicara, saya diam. Jadi Setelah- gini. Oke, silakan. Jadi kata Allah itu sudah ada sebelum Quran ada, paham? Jadi nggak bisa kau klaim kata Allah itu bersumber dari agama Islam. Itu saja sudah premis yang benar. Bagaimana kamu bisa mengklaim kata Allah itu berasal dari Islam sementara sebelum ada Islam di bahasa Arab itu sudah ada kata Allah? Coba jawab. Ya, saya bicara, Anda diam ya. Ini nggak masuk ini, nggak Ya, masuk apa ini apa jawabannya. Nggak usah premis. Sedikit dulu, sedikit dulu. Kamu jawab saja. kamu Yang jawab. perlu diketahui oleh Pak Hakim, dengerin Pak Hakim, dengerin. Di mana datanya nama Sang Pencipta Allah yang sudah jelas-jelas Allah itu adalah nama Sang Pencipta. Saya minta Anda Kristen, datanya di mana kata Allah itu menjadi generic name. Mana datanya, sumbernya dari mana? Jadi Ya. nama Padahal Allah itu proper bukan name gitu loh. Bukan nama proper name, bagi orang Kristen itu bukan nama proper name, itu hanya nama sebutan. Lah Nama itu dari gelar. mana datanya? Itu yang sedang diminta dari Ya. tadi. Datanya bersumber dari bahasa Arab. Mana Arab itu datanya? Sebutkan. Dijadikan generic name itu Ya, mana? kau baca aja sejarah kata Kalau bahasa. Anda ini, bahasa. makanya ya, Anda punya makanya kuping jangan itu. dipotong, ini mau dijelaskan. Dengerin. Lah, orang Kristen Koptik Mesir sendiri tadi sudah saya bacakan. Allah itu Iya. hada ismun al-ilah al-khaliqu kulli syai'in. Nah, di situ dia sudah katakan bahwa Allah itu adalah nama Sang Sesembahan yang menciptakan segala sesuatu. Bisa di situ dikatakan sebagai Bisa, proper Dani. name. Anda Bisa, katakan Dani. generic name sebagai sesebutan. Anda dari Kristen mana di situ? Iya, dari Isa Iya, dan di sini diam dulu, diskusi. makanya diam dulu. gantian ngomong. Dari isadaniislam.org di sini dikatakan asal Isa usul dan nama Islam Allah. website penyesat. Iya, dari situs kalian saja. Dari situs kalian asal dengar Itu dulu bisa dari asal punya. usul dengar dulu asal usul nama Allah menurut Islam. Awal kata Allah itu digunakan oleh orang-orang kafir di Mekah sebelum Muhammad lahir. Tuh Juga kan orang nggak Kristen- dengerin. Tadi udah saya bahas. Ngapain mundur lagi? Juga orang Kristen Capek diam dulu. jadinya Kalian kalau nggak tadi bawa ngomong kecerdasan nggak ngajak dipotong, diskusi. kalian dipotong nggak terima. Loh, Giliran enggak, kalian bukan potong, masalah nggak dipotong. Tadi udah saya jelasin. Udah Ya, saya dijelasin juga itu. udah jelasin. Saya juga udah jelasin. Makanya kamu diam. Saya Ya ngapain ngomong. jelasin lagi? Ya sudah. Berarti kamu nggak usah jelasin lagi.
Biar saya Kau diam. yang jelasin. Yang perlu kau Gimana orang jelaskan mau pertanggungjawaban menjelasin di kitabmu. Kata Ya. Allah itu dijadikan sebuah gelar. Contoh misal, ini secara kaidah Jadi, bahasa aja. Pak kata Hakim diam dulu. Allah Saya tanya itu sama di Pak dalam Laban. Kristen. Saya tanya sama Pak Laban, karena kata Allah itu dijadikan generik. Ini sebenarnya lidah saya keluh mengucapkan ini ya. Tetapi ini sebagai menguji kecerdasan. Misal, ketika saya bertanya jawab. kepada orang Hindu, kami bertanya, siapa Tuhannya orang Hindu? Nah, kedua, siapa Allahnya orang Hindu? Saya minta orang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertanyaan yang benar yang mana? Apakah siapa Allahnya orang Hindu atau siapa Tuhannya orang Hindu? Jadi begini, orang Kristen Jadi kata Allah itu begini, jadi nama, begini, diam dulu. Memang kau jadi tak ada ilmu begini. kau. Pakai ilmu Orang mau Pak, karena menjelasin Anda kau kata nggak Allah terima. dijadikan generik name. Ya kau diam dulu biar dijelasin. Kata yang mau Allah itu dijelasin, bukan kalau kata. yang dijelasin saja tidak tahu. Udahlah, ini Kata Hakim ini memang nggak ada ilmu, kayaknya ngajak Kalian nggak mundur bisa diskusinya. mendengar. Kalian nggak mau mendengar. Percuma dijelasin, kalian nggak mau mendengar. Mendengar saja kalian nggak mau. Gimana mau menjelasin? Iya, coba Anda jelaskan kenapa LAI Jadi, menggunakan kata Allah Nama itu dijadikan Allah, generic name itu kata dari Allah mana? Itu bukan nama proper name, bukan nama Allah, bukan nama, itu kata serapan untuk menyebutkan gelar dari Allah Bapa kami. Ngerti? Jadi itu bukan nama proper name. Kalau kalian kan nama proper name, padahal sebelum Quran ada, kata Allah itu sudah ada. Bagaimana bisa ada kata Allah sebelum Quran ada? Berarti kan agama kalian itu nyontek dari sebelumnya orang-orang kafir. Ya. Saya sedang Nyontek itu tidak kalian. menyanggah Allah itu sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad. Saya sepakati Al-Quran pun menyebutkan. Ketika ditanya, kul man rabbus samawati wal ar, kul man khalaqas samawati wal ar. Wala ing sa'altahum man khalaqas samawati wal ar. Ketika kalian bertanya kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Orang-orang musyrik, trinitas musyrik waktu itu menyembah berhala, dia mengatakan Allah. Tetap sudah tahu siapa nama Tuhannya Allah, namun mereka menghadirkan berhala. Di surah Al-Jumar dikatakan tujuannya apa? Mereka itu menghadirkan berhala litu qoribana zulfa, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, namun menuhankan berhala. Islam hadir mengembalikan kata Allah itu kepada posisinya. Berhala itu harus diberangus. Tadi berhala kata diberangus, kalian orang kembalikan kafir Allah belum itu ada pada sebelum posisinya. Islam. Tadi Ini kalian orang bilang gak ada orang cerdas. kafir Host bisa nggak sih digeser aja orang ini, host? Enggak. Capek Tadi kita kata mundur-mundur. Oke, siap. Tadi kata Silakan kalian orang turun. kafir belum ada. Lanjut. Capek mundur diskusinya. Nah, ini saya jelaskan baik-baik ya. Orang Kristen, ini data dari orang Kristen. Kristen terpecah sudah 2000 tahun masih berdebat. Apa original teks dari kitab suci mereka? Kelompok satu katakan original teks mereka adalah bahasa Ibrani. Sesembahan di sana, proper name di sana disebut dengan Yahweh atau Yod-He-Vav. Kemudian kelompok Kristen yang satu, mereka katakan original teks mereka itu adalah Yunani Koine. Tuhan di sana disebut Theos. Tidak ada kata Allah di sini. Sekarang saya tanya gitu loh, yang ini sebuah data yang data sudah kami buktikan bahwa dari original teks ya umat Kristen tidak ada kata Allah. Itu data, Mas Bro, teman-teman. Sekarang kepada teman-teman Kristen, dari mana kalian dapatkan kata Allah itu? Kalau kalian itu sudah dipakai oke, ya kan? Nggak apa-apa. Sekarang dari mana kalian ambil itu? Kenapa nggak pakai dari original teks kalian? Pakailah Yod-He-Vav, pakailah Theos. Kenapa pakai kata Allah? Nah, coba silakan teman-teman Kristen, yang cerdas sedikit lah. Masa orang sains nanya siapa yang lebih dulu dan belakangan? Nggak nyambung. Apa yang maksud Maristo ini? Kalau mau bertanya, gak usah bahas-bahas pribadi orang sains tidak sains. Iya, Enggak, sekarang fokus dari saja. mana Kalau kata kamu Allah memang itu? orang berakal, enggak apa, memang orang sains, fokus ke Allah itu coba.
Nah, kayak gitu lebih sains kamu. Ini tidak sains. Anda masalahnya Anda tidak sains. Islam itu datang pada abad Dari mana label Anda bilang tidak sains? Ini pembahasan agama. Jangan diambil kata-kata orang untuk merendahkan personal orang. Saya tidak merendahkan. Aku kalau masalah membawa ini pembicaraan tentang ini, saya ladeni ini kok udah ke personal merendahkan orang. Tidak lah. Itu karena Anda terlalu bermain perasaan. Jangan Anda mengklaim seseorang itu tidak sains. Jangan katakan, karena saya memang bergerak di bidang pendidikan. Jadi jangan bilang orang tidak sains gara-gara masalah kamu menuntut masalah kata Allah di Alkitab, kamu ukur orang tidak sains. Kamu sudah sains rupanya. Sudah. Masa gara-gara satu faktor aja orang diklaim tidak sains? Ya, tenangkan. Narasimu itu. Orang kamu yang juga perlu tenang, berpikirnya rasional juga. Oke. Makanya pembahasannya tentang ini, ayo kita bahas dengan jernih. Nggak usah merendahkan orang tidak sains. Ya, oke. Orang sains itu biasa masuk dalam forum diskusi, ya, dan bahasa-bahasa seperti itu biasa kita dapatkan, ya, dalam forum diskusi. Itu biasa, Pak. Kita boleh sepakat untuk tidak sepakat, tenang. Ustadz Zuma itu sering, Ustadz Alif saya sering, tapi kita enjoy aja. Gitu. Nah sekarang fokus, kita tinggalkan itu. Kalau netizen itu biarkan mereka liar bebas untuk berkomentar apapun. Ya, sesama udah, kita yang berargumentasi ini, jangan diklaim Anda sains, Anda tidak sains, saya sains. Nggak boleh, karena kan semua orang punya sudut pandang. Iya, saya berbeda. Kalau tuntutannya topiknya mengenai kata Allah di Alkitab, saya tadi udah gini loh, ini kan sudah jadi dilematis. Artinya segala sesuatu yang tertulis dengan terjemahan bahasa Indonesia itu yang kami pakai. Jangan dipaksakan, apalagi saya nggak punya kuasa untuk merubah itu, Pak. Mengerti nggak? Kalau memang itu suatu ranah perdebatan, ayo, saya dukung kalian. Kalau memang penggunaan kata Allah itu merasa dirugikan kaum Islam, saya dukung. Ayo, kalau memang itu hak paten dari milik Islam, biar kami juga memakai. Karena memang saya ada setujunya dengan Bapak. Kenapa? Karena di persepsi orang Kristen juga ada berbeda-beda. Ada yang menggunakan kata Allah. Kenapa alasannya? Seolah-olah sama serumpun dengan agama Islam. Ada yang menggunakan kata Elohim. Ada yang menggunakan kata Yahweh. Ini menyatakan ketuhanan. Jadi Allah di situ diterjemahkan di Indonesia bukan menyatakan pribadi yang sama serumpun dengan Islam. Sebentar saya potong, sebentar saya potong. Bang Juma, Bang jauh dari perangkat ya, Bang Juma. Beliau sholat itu. Belum. Waktu 11. Oh iya. Ini anak Batak. Bang Jumanya lagi sholat, mungkin jam 12. Anak Batak mohon bersabar ya. Ya. Oke, Bu. Oke. Kalau gitu aku turun dulu ya, Bu ya. Aku nunggu. Berarti sekitar jam 12 aja datangnya. Iya, Bu. Ya nanti kalau mau itu one day one ya, satu lawan satu, semuanya nanti saya turunkan selain Ustadz Alif sama Bang Juma. Dan ada Bang Handi juga. Oke? Lagi sampai 30 menit. Oke ya. Itu. Oke. 30 menit kata Bang Juma ada bersuara ya. Bang Anak Batak. Oke. Kita sholat ibadah dulu. Ya. Oke, lanjut. Oke, jadi nanti silakan Bang Laban. Nanti mohon maaf kalau nggak bisa ini. Bang Laban boleh nemanin Bang Rudi, tapi ini satu harus sesuai dengan aturan gitu. Yang lainnya saya turunkan selain Ustadz Alif sama Bang Handi nantinya. Oke, lanjut. Ya, nanti kami di grup debat nanti itu 1 lawan 1, aku jadi tukang kipas-kipasnya. Biar nggak panas. Kok kipasin aku aja lah. Itu